Mobil peserta off-road dalam gelaran Indonesia Off-Road Federation menabrak 18 orang penonton di Kabupaten Muaro, Jambi. Para korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan cek senilai 2 triliun rupiah saat menggeledah rumah dinas mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK akan mengusut cek tersebut. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengaku bingung dengan putusan MK. Awalnya gugatan soal syarat Capres-Cawapres ditolak, tetapi berubah 180 derajat hingga akhirnya dikabulkan. Putusan MK yang mengabulkan seseorang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah bisa mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden menuai kontroversi. Putusan ini dianggap sebagai karpet merah untuk putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut akan berdampingan dengan bakal Capres Prabowo Subianto. Selengkapnya akan kita bahas dalam dialog di Sapa Indonesia pagi hari ini. Tiga perusahaan minyak goreng menggugat Kementerian Perdagangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketiganya merasa rugi hingga total triliunan rupiah. Selamat pagi, Sapa Indonesia pagi, Selasa 17 Oktober 2023 kembali menjumpai Anda, menyemangati Anda, memberi sarapan informasi untuk Anda. Bersama saya Radi Saputro. Dan saya Adisti Larasati, saudara. Ada informasi yang menarik sekali untuk dibahas dan juga disajikan di hari ini. Apalagi kalau bukan soal putusan dari uji materi yang kita tahu adalah mengabulkan gugatan dari salah satu mahasiswa yang kemudian akhirnya menggulirkan bola panas. Apakah ini menjadi karpet merah bagi putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka untuk melenggang mulus sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto? Karena apa? Karena putusan dari Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan batas usia Capres dan juga Cawapres ini 40 tahun atau yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Iya, uji materi dari mahasiswa ini dikatakan juga di Harian Kompas hari ini menggulirkan bola panas. Apa yang dimaksud bola panas ini? Karena memang banyak pakar hukum tata negara, lalu juga pengamat politik, lalu juga pelaku politik praktis yang merasa katanya logikanya diaduk-aduk. Nah, pastinya. Katanya di awal partai politik ya salah satu penggugat juga, Partai Solidaritas Indonesia, ini menggugat batas usia Capres-Cawapres 35 tahun di awalnya. Dan itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi sudah disinggung juga di headline kita bahwa ada salah satu hakim konstitusi, Saldi Isra, itu merasa juga kok ada yang aneh ya, berubah 180 derajat sikap kolektif kolegialnya MK ini, meskipun memang ada 4 yang dissenting, tapi keputusan mayoritas tetap mengabulkan frasa soal tadi yang disinggung Adisti soal pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, ini di satu sisi usia tidak dipenuhi, tapi ada frasa atau di situ. Nah, ini, itu dia yang kemudian menjadi celah dan akhirnya dikabulkan, begitu ya. Dikabulkan. Apakah ini jadi karpet merah seperti yang disinggung tadi atau justru ya apa ya? Kita lihat apakah ini juga sehat untuk demokrasi, karena bahasan sebelumnya bahwa belum pernah pemilu aturannya sudah ada, tapi di tengah jalan regulasinya tiba-tiba menjelang pendaftaran Capres-Cawapres diubah. Ini yang jadi catatan penting dan juga jadi perhatian
sejumlah pakar hukum tata negara. Oke, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu dia. Dan itu juga menarik ya, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian sejumlah pimpinan Partai Gerindra ini kita ketahui semalam langsung menggelar pertemuan di Rumah Kertanegara, di rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk membahas bagaimana dinamika politik termasuk soal nama bakal calon wakil presiden, yakni yang kemudian menguat radarnya adalah Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, saudara, Gibran Rakabuming Raka mengaku akan dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan pada hari Rabu besok. Apa yang dibahas? Kita lihat bersama bagaimana dinamikanya. Dan menariknya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri itu kemarin sedang ada acara di DPC Solo. Betul. Tapi Gibran Rakabuming Raka yang juga wali kota Solo yang juga kader PDI Perjuangan ini malah tidak hadir di acara itu. Ada tanda-tanda apa ya, kita yang tahu hanya Mas Gibran sendiri dan Ibu Ketua Umum. Nanti juga kita akan bahas sama-sama di Sapa Indonesia Pagi. Memang jadi sorotan yang menarik akhir-akhir ini. Tapi sarapan pagi kita mulai dari informasi lainnya dulu. Ada kebakaran, saudara, yang melanda sebuah pabrik kayu yang berada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Selain pabrik, satu buah truk tronton yang berada di sekitar pabrik ikut terbakar. Angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar sebuah pabrik kayu lapis di Desa Geneng, maksud kami Desa Geneng Sari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Angin kencang juga membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api. Namun beruntung lokasi pabrik yang jauh dari permukiman membuat kebakaran tidak merembet. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Wes, semangat Mas Ari, pokoknya. Semangat Bang Tono. Oke, siap, semangat. Saudara, sebuah mobil peserta off-road dalam gelaran Indonesia Off-Road Federation menabrak ada 18 orang penonton di Kabupaten Muaro, Jambi. Para korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Inilah detik-detik saat mobil peserta off-road menabrak para penonton dalam acara Indonesia Off-Road Federation di Desa Kebon 9, Kecamatan Sungai Gelam, Muaro, Jambi. Mobil yang sedang melaju di lintasan berbelok tiba-tiba menerobos batas lintasan dan menabrak para penonton yang berdiri di pinggir lintasan off-road. Kejadian sontak membuat para penonton lainnya histeris dan juga panik berlarian. Jadi alhamdulillah kami telah membuat kesepakatan, ibaratnya telah bersepakat bahwa musibah ini adalah musibah yang tidak kita inginkan bersama, bahwa ini adalah musibah yang di luar daripada kekuasaan kita ambil hikmahnya dari semua musibah ini. Kita sepakat itu sama-sama keluarga korban, dan kami bersepakat kejadian ini diselesaikan dengan kekeluargaan. 18 korban yang ditabrak mobil peserta off-road langsung dibawa warga ke rumah sakit setempat. Para korban mengalami luka ringan hingga luka berat. Bahkan satu korban merupakan anak-anak. Selain menyebabkan korban luka, dampak insiden ini juga membuat gelaran perlombaan mobil off-road dihentikan. Dari total 18 korban luka, 8 diantaranya kini masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 10 korban lainnya telah diperbolehkan pulang. Insiden kecelakaan dalam perlombaan mobil off-road ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Seluruh korban pun dalam tanggung jawab pihak panitia penyelenggara. Sorotan lainnya, 2 anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor disanksi setelah melintas di jalan tol tanpa melakukan pengawalan dan viral di media sosial. Dan inilah video saat 2 petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor melaju di jalan tol. Di belakangnya nampak satu kendaraan berwarna putih sedang mengikuti. Kedua anggota ini ternyata tidak sedang melakukan pengawalan, melainkan baru kembali dari kawasan Cinere dan masuk ke tol Depok. Kini kedua anggota itu sudah disanksi atas tindakannya masuk tol pakai motor.
sebenarnya dia pulang dari bengkel pembetulan rotator yang adanya di Cinere. Nah, masuk ke tol Depok dan keluar di Sentul. Itu tidak ada namanya pengawalan. Itu benar-benar murni kesalahan dari anggota kita. Jadi yang kita lakukan yaitu penindakan berupa penunjukan staf yang melakukan pelanggaran. Kita ke informasi selanjutnya, Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi menegaskan pihaknya masih melakukan pengembangan dalam perkara terpisah terkait dengan aliran dana 27 miliar rupiah yang diduga diterima Menteri Pemuda Olahraga Dito Aryo Tejo. Kuntadi menyebut pihaknya masih mengumpulkan alat bukti yang kuat untuk menentukan siapa saja yang terlibat dalam pusaran kasus BTS, khususnya pada klaster pengamanan kasus. Menurut Kuntadi, hilangnya peristiwa penyerahan uang menjadi tantangan bagi penyidik untuk merekonstruksi ulang runtutan kasus korupsi BTS, khususnya pada klaster pengamanan. Selain keterangan saksi, Kuntadi mengatakan pihaknya juga membutuhkan alat bukti yang kuat untuk menentukan para pelaku. Kami tidak bisa gegabah menentukan dan mengambil sikap sebelum kami memiliki alat bukti yang cukup. Ya. Peristiwa hukum ini berbeda dengan peristiwa hukum korupsi yang lain. Karena ini terkait dengan penyerahan sejumlah uang, sehingga alat bukti yang kami butuhkan itu harus tepat dan lengkap karena peristiwa penyerahannya sudah lewat. Nah, ini ada sedikit tantangan bagi kami untuk bisa merekonstruksi. Sorotan selanjutnya, suami penyanyi Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud memenuhi pemanggilan tim penyidik KPK. Sirajuddin Mahmud dipanggil terkait kasus dugaan korupsi di perkara pembangunan gereja King Mile 32 di Mimika, Papua tahun anggaran 2015. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. KPK menetapkan 5 orang tersangka yang terdiri dari 3 orang pihak swasta dan 2 orang merupakan aparatur sipil negara. Penyidik KPK mengagendakan pemanggilan terhadap saksi Sirajuddin Mahmud untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, dan informasi yang kami peroleh yang bersangkutan telah hadir. Apa yang kemudian menjadi pertanyaan dari tim penyidik KPK pasti kami akan sampaikan nanti setelah memastikan seluruh proses pemeriksaan terhadap saksi ini telah selesai dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan temuan cek senilai 2 triliun rupiah saat menggeledah rumah dinas mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Diketahui cek tertulis atas nama Abdul Karim Daeng Tompo. Ali Fikri membenarkan bahwa tim penyidik KPK menemukan cek bank dengan nominal 2 triliun rupiah di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Cek tersebut tertulis atas nama Abdul Karim Daeng Tompo tertanggal 28 Agustus 2018. KPK masih harus memastikan terkait barang bukti yang ditemukan oleh tim penyidik KPK. Dengan temuan tim penyidik KPK pada saat penggeledahan di rumah dinas Menteri, yaitu terkait adanya cek senilai 2 triliun, perlu kami sampaikan kami membaca hal tersebut dalam sebuah pemberitaan oleh majalah, dan setelah itu tentu kami mengkonfirmasi dan mengecek kebenaran dari bukti dimaksud. Kami memperoleh informasi memang benar tim penyidik KPK menemukan dugaan adanya cek senilai 2 triliun dimaksud pada saat penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian. Namun demikian tentu kami segera lakukan verifikasi untuk memastikan validitas dari bukti dimaksud dengan mengkonfirmasinya lebih dahulu kepada para saksi-saksi dan juga tersangka untuk memastikan kebenaran dari barang bukti yang kami temukan pada saat penggeledahan tersebut. Hampir 1 pekan kebakaran melanda tempat pembuangan akhir Suwung Bali. Tim gabungan BPBD Bali dan pemadam kebakaran masih terus berupaya memadamkan kebakaran di TPA Suwung Bali. Hingga hari kelima, asap tebal masih membumbung tinggi dari TPA Suwung Bali. Selain
menggunakan helikopter waterbombing, petugas gabungan juga menggunakan alat injeksi untuk memadamkan api. Sebab titik api berada di dalam tumpukan sampah. Aktivitas bongkar muat sampah masih terhenti. Melihat udah keliling terus, karena ini kan apinya ada di bawah semua. Apinya di bawah, faktor kesulitan itu adalah airnya itu tidak bisa nembus ke bawah. Kita hanya bisa menjaga aja posisinya sekarang ini gitu. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengaku bingung dengan putusan MK. Awalnya gugatan soal syarat Capres-Cawapres pernah pengalaman sebagai kepala daerah ditolak, tetapi berubah 180 derajat hingga akhirnya dikabulkan. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amarbank semua main aman. Dengan Brankas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit, keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Ih, kok bento? Hah? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Engkong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Halo Wuling. Saudara, Mahkamah Konstitusi kabulkan gugatan terkait syarat peserta pemilu presiden yang memiliki pengalaman atau sedang menjadi kepala daerah.
Putusan ini merespons uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketua MK Anwar Usman beralasan gugatan yang diajukan itu beralasan menurut hukum. Satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Dua, menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Meski MK mengabulkan sebagian soal pernah atau sedang menjadi kepala daerah sebagai syarat peserta Pilpres, 4 hakim punya pandangan berbeda atau dissenting opinion. Salah satunya adalah Saldi Isra. Saldi menyebut awalnya gugatan soal syarat pernah dan sedang jadi kepala daerah ditolak, tetapi berubah 180 derajat hingga akhirnya dikabulkan. Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Dalam hal ini, secara faktual, perubahan komposisi hakim yang memutus dari 8 orang dalam perkara nomor 29, 51, 55 menjadi 9 orang dalam perkara 90, 91 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan, meski ditambah dengan embel-embel sebagian, sehingga menjadi mengabulkan sebagian. Sementara itu bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, enggan menanggapi hasil putusan MK soal syarat peserta Pilpres. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan soal batas usia tetapi mengabulkan soal pernah jadi kepala daerah. Ganjar Pranowo hanya melempar senyum saat ditanya soal putusan MK itu. Ganjar yang tengah berada di Malang, Jawa Timur, mengaku hanya fokus untuk menyebarkan visi misi dan gagasannya sebagai bakal calon presiden. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menghormati putusan MK soal dikabulkannya gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Menanggapi putusan itu, Anies memilih lebih fokus untuk persiapan pendaftaran Pilpres pada 19 Oktober nanti.
siapa yang nanti menjadi pasangan, kita belum tahu sekarang. Jadi sebelum ada kepastian saya juga tidak mau berspekulasi. Maka itu kita fokusnya pada mendaftar. Ini menurut kami bukan soal kompetisinya. Ini soal membawa amanat rakyat soal perubahan untuk keadilan. Perubahan untuk kita merasakan kesetaraan kesempatan. Dalam kunjungan reses ini, Komisi 3 DPR bersama para hakim peradilan Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat dengar pendapat dengan penyampaian aspirasi di lingkungan kerja peradilan baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Agama. Dalam rapat bersama ini, Peradilan Wilayah Kepri menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas sudah berjalan dengan baik, namun masih ada yang kurang, yakni dari sarana dan prasarana serta SDM. Dengan adanya reses bersama Komisi 3 DPR, Peradilan Wilayah Kepri berharap Komisi 3 DPR mendukung perubahan penyusunan anggaran ke depan untuk bisa ditingkatkan lagi. Hingga saat ini, sarana dan prasarana gedung di Peradilan Wilayah Kepri masih minim. Menurut Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 3 DPR, Wiyadi Wiyanto, kunjungan ini merupakan bagian dari tugas DPR untuk mendengarkan keluhan mitra-mitranya di daerah, seperti masalah anggaran dan sumber daya manusia. Saya kira ini adalah permasalahan sebagian anggaran, ya. Jadi banyaknya mungkin masalah belum terisinya semua jabatan dan masih banyak jabatan yang lowong di Kepri, dan saya kira ini adalah kita maklumi karena memang baru Desember 2022 itu Pengadilan Tinggi Kepri itu terbentuk, dan saya kira memang perlu ada penambahan. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kepri, Erwin Mangatas Malau, mengatakan pihaknya berharap Komisi 3 DPR mau mendukung perubahan penyusunan anggaran ke depan untuk bisa ditingkatkan lagi. Dan kami berharap dengan apa yang kami sampaikan ini, DPR ini akan mendukung perubahan penyusunan anggaran kita ke depan kalaulah kita nanti minta peningkatannya. Karena memang kita sudah paparkan yang terjadi ini ya terkait dengan anggaran dan SDM yang tentu ini sama saling berkaitan. Di sisi lain, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Sutomo, menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepri berhasil meraih prestasi, yakni telah meraih WBK, WBBM masih dalam proses, dan juga SMART. Dan Alhamdulillah apresiasi telah diberikan kepada kami untuk Pengadilan Tinggi Agama telah meraih WBK, Alhamdulillah, WBBM masih dalam proses, dan ada juga SMART, ya. Alhamdulillah sudah kita dapatkan. Kemudian kaitannya dengan perkara, alhamdulillah untuk di PTA Kepulauan Riau dengan 6 satker itu telah kita lakukan dan berjalan dengan lancar. Reses ini merupakan bentuk pengawasan Komisi 3 DPR ke daerah untuk langsung mendengarkan aspirasi dan keluhan di lingkup peradilan di daerah yang nanti hasilnya akan dibahas dalam rapat kerja di DPR. Riki Ramadoni, Kompas TV Batam, Kepulauan Riau. Putusan MK yang mengabulkan seseorang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah bisa mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden menuai kontroversi. Putusan ini dianggap sebagai karpet merah untuk putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang disebut-sebut akan berdampingan dengan bakal calon presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya akan kita bahas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda bersama rekan saya Adis Tilarasati. Tetaplah bersama kami. Ever wondered if you could experience the whole of Indonesia all from a single place? Step foot inside and be embraced by the warmth of Indonesian hospitality. At Santika, we embody the essence of graciousness, extending a heartfelt welcome that mirrors the openness of the Indonesian spirit.
immersing our guests in authentic experiences that celebrate Indonesia's rich cultural heritage is part of our very soul. Welcome to Indonesia. Welcome to Santika. Santika Indonesia Hotels and Resorts. Hospitality from the heart. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, bablas angine. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, bablas angine. Berkesimpulan, 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan menolak gugatan uji materi syarat batas umur Capres-Cawapres. Gugatan yang diajukan sejumlah pihak, termasuk Partai Solidaritas Indonesia ini, meminta batas usia Capres-Cawapres tidak lagi 40 tahun, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi momen yang ditunggu banyak pihak. Pasalnya, gugatan ini ditengarai menjadi jalan bagi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk melaju di Pilpres 2024. Sekilas, putusan ini terlihat menutup jalan bagi Gibran, tapi ternyata ada putusan lain yang menyebut Capres atau Cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun jika pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Posisinya sebagai wali kota Solo saat ini memastikan Gibran bisa melaju di Pilpres 2024. Kita hormati keputusan MK ya. Nanti urusan-urusan klausul apa dan lainnya tanya ke MK, tanya ke pakar hukum, tanya ke penggugatnya. Buat sekali-sekali penggugatnya ya diwawancara gitu ya. Sering berstatement banyak yang memberikan penawaran.
Gitu. Ya silahkan memberikan penawaran, tapi ya tunggu keputusan saya juga dong. Ya. Sementara itu, Presiden Jokowi enggan memberikan komentar terkait putusan tersebut. Mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Pasca putusan MK, Partai Gerindra pun menjadi sorotan. Hal ini karena Gibran belakangan disebut-sebut sebagai calon potensial cawapres Prabowo Subianto. Partai Gerindra pun mengaku telah berkomunikasi dengan Gibran setelah Mahkamah Konstitusi memutus soal gugatan batas umur capres dan cawapres. Keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah keputusan yang final dan mengikat, tentu saja ini akan menjadi sebuah cara pandang bagi partai-partai koalisi di Koalisi Indonesia Maju dalam mengambil keputusan. Tawaran bacawa pres, kalau sekarang setelah putusan MK apakah akan ditawarkan lagi? Keputusan Mahkamah Konstitusi saya kira menjadi sesuatu yang jelas, terang benderang, jadi nanti nunggu sesuatu yang sudah jelas, nanti nunggu setelah Ketua Umum semuanya berkumpul. Melihat kadernya dilirik partai lain, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bereaksi. Mega menyinggung soal loyalitas. Dan beliau itu dengan konsekuen, makanya ibu-ibu minta pada kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedikasi of life-nya. Nah, dengan demikian maka kita benar-benar menjadi pejuang partai. Lalu, akankah Gibran menerima pinangan sebagai pendamping Prabowo Subianto di Pilpres tahun depan? Atau jika Gibran menolak, bagaimana peta persaingan Pilpres 2024? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan persyaratan Capres-Cawapres ini menuai polemik. Putusan ini dinilai membuka jalan bagi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk melaju di Pilpres 2024. Lalu apa yang harus dikritisi dari putusan ini? Lalu benarkah putusan ini membuat peta baru persaingan di Pilpres 2024? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber kita di pagi hari ini. Sudah ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Kang Ujang Komarudin. Assalamualaikum Kang Ujang. Dan juga ada Ketua DPP dari PDI Perjuangan, Eriko Sutarduga. Bang Eriko, selamat pagi Bang Eriko. Selamat pagi, Assalamualaikum seluruh pemirsa Adisti dan juga Kang Ujang. Oke, dan juga ada Ketua DPP dari Partai Amanat Nasional, Bang Saleh Partaonan Daulay. Selamat pagi Bang Saleh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan sudah diputuskan ya, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan gugatan dari salah satu penggugatnya adalah seorang mahasiswa asal UNS begitu ya, yang menyatakan bahwa batas usia Capres-Cawapres ini 40 tahun dan atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Tentu saja ini kemudian mengagetkan banyak pihak dan juga bahkan Hakim Mahkamah Konstitusi ini, Saldi Isra, bingung dengan keputusan yang bisa dikatakan bisa berubah sekelebat. Kalau Hakim MK saja bingung, apalagi kita yang kemudian warga yang awam hukum begitu. Nah, kalau dari pendapat PDI Perjuangan, kita langsung ke Bang Eriko. Bang Eriko, sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini menguntungkan atau tidak untuk PDI Perjuangan? Kalau misalkan di Koalisi Indonesia Maju, tentu ini putusannya yang menguntungkan. Ya, bagi kami tentunya Mbak Adisti dan seluruh kita yang menyaksikan dimanapun Anda berada, apa yaitu hak kewenangan dari MK, kan begitu. Harus jujur kita menyampaikan ini, dan keputusan MK itu adalah final and binding seperti itu. Dan bagi kami sebenarnya kalau mau berbicara jujur,
dikatakan menguntungkan, apa juga tidak menguntungkan. Banyak kader kami yang sudah jadi kepala daerah. Nih contoh ya Mbak Adisti, saya mau kasih contoh. Bupati termuda mungkin sepanjang sejarah itu dari PDI Perjuangan. Namanya Sultan Rizky di Sumatera Barat. Boleh dicek. Itu jadi bupati umur 25. Ya mungkin saja Sultan Rizky juga bisa maju kalau seperti ini. Kan tidak ada yang salah dalam hal ini. Tapi kan tinggal sekarang ini kembali kita melihat kan, kalau sebagai rakyat awam tentu merasa aneh, kenapa kok hakim MK sendiri merasa bingung, kan begitu kan? Betul. Sebenarnya ini kan juga harus dilihat karena ini terkait kepada integritas nanti. Nanti kalau ini terjadi seperti itu, bahkan di dalam fungsi MK ini sendiri ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan menjadi pertanyaan juga bagi rakyat banyak. Nah ini yang sebenarnya Mbak Adisti yang harus Mbak Adisti dan Kompas TV kejar seperti ini. Kalau bagi kami sebenarnya apapun keputusannya kami siap loh, tidak gentar. Ini hal yang minta maaf ya Mbak Adisti, ini sudah diperkirakan. Coba lihat apa yang disampaikan Mas Bambang Pacul, beliau saja sudah memprediksi hal ini akan terjadi. Gitu. Jadi buat itu tidak kaget hal seperti ini. Oke, sudah diperkirakan sebelumnya dengan keputusan ini. Nah, setelah adanya putusan ini, putusan inkrah dari Mahkamah Konstitusi, informasinya Gibran akan dipanggil ke Jakarta, dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan besok. Betulkah dan apa yang akan dibahas? Betul. Jadi sebenarnya begini, Pak Sekjen kan ingin daripada ini kan berkembang isu segala macam kan gitu. Dan kemarin kebetulan yang mendampingin Ibu Ketua Umum dalam peresmian kantor-kantor DPC dan juga PAC di tingkat kecamatan, ada 2 itu kebetulan di Solo salah satunya. Ibu Ketua Umum menyampaikan mengenai hal ini. Kebetulan saya di sebelahnya beliau menyampaikan bahwa di dalam kehidupan berpartai ini kan ya kita memang harus menjalankan fungsi dan tugas kita sesuai dengan yang dipercayakan oleh partai dan kita diajarkan untuk selalu setia. Seperti itu Mbak Adisti, itu saja yang disampaikan kemarin. Kalau diterjemahkan banyak pihak ya silakan, tapi ini kan untuk internal PDI Perjuangan. Itu Mbak Adisti yang saya tahu kemarin. Oke, betul, karena sudah disinggung soal loyalitas. Betul sekali Ibu Ketua Umum Bu Mega kemarin menyatakan bisa dikatakan menyinggung soal loyalitas. Apakah kemudian ini maksud dan tujuannya kebetulan sekali ya pada saat putusan MK dan juga Gibran Rakabuming Raka ini besok akan dipanggil. Benarkah tujuannya ke Gibran? Begini, kemarin itu sebenarnya ditujukan jelas kepada DPC Solo bahwa sebagai contoh adalah Mas FX Rudi. Beliau ini kan super senior, sangat senior di PDI Perjuangan dari tahun 80 kalau saya tidak salah, dan kebetulan kemarin juga mengingatkan ada dari saudara kami yang namanya almarhum Mas Gembong Warsono kan juga baru berpulang sebagai ketua fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta, bahwa jasa-jasa dari orang-orang senior ini yang setia sampai saat ini itu memang harus disampaikan bahwa di dalam kehidupan berpolitik, dalam kehidupan berpartai ada proses Mbak Adisti. Tidak ujuk-ujuk begitu saja. Itu yang terjadi. Boleh ditanyakan sama ini adinda saya, saudara saya Saleh Partaunan, semua itu ada prosesnya. Begitulah berpartai, begitulah berorganisasi. Itulah yang diajarkan selalu oleh Ibu Ketua Umum. Bahkan beliau mencontohkan keluarganya sendiri. Semua punya proses seperti itu. Itu yang kemarin disampaikan beliau di dalam sebenarnya peresmian kantor, dan ini untuk internal. Begitu Mbak. Oke, berarti besok juga pertemuan akan mempertanyakan loyalitas Gibran Rakabuming Raka. Ataukah masih tegak lurus atau tidak sama PDI Perjuangan? Kalau saya melihat, sebenarnya begini, ini yang disampaikan oleh Sekjen itu sudah tepat. Sebagai sesama kader kan diundang Mas Gibran, kan misalnya contoh seperti itu. Kira-kira bagaimana dengan situasi seperti ini, daripada kita kan mendengar dari pers, dari mana-mana kan begitu. Ya tentunya kan kembali, bahwa di dalam kehidupan berpartai, berorganisasi itu juga ada hak pribadi masing-masing. Kita juga kan tidak bisa memaksakan Mbak Adisti. Katakanlah Mbak Adisti sebagai kerja di Kompas TV, kemudian ternyata ada yang melirik yang lain. Ini kan bergantung kepada Mbak Adisti juga dalam kepada pribadi masing-masing. Jadi ya menurut kami ini hal yang sah-sah saja, tidak perlu misalnya tertutup, tersembunyi, justru diajak berbicara. Bagaimana? Nah dari situ kan tentunya kita bisa melihat sejauh apa sebenarnya. Jangan-jangan Mbak Adisti ternyata tidak ada hal yang seperti itu, cuma dugaan-dugaan saja. Ini kan yang menduga-duga ini yang kadang-kadang tidak enak kan Mbak Adisti. Oke, jadi langsung mempertanyakan secara langsung ya kepada Gibran, apakah tertarik dilirik oleh partai lain ataukah masih loyal tegak lurus kepada PDI Perjuangan begitu?
Ya artinya kan tidak ada yang salah dalam hal ini, Mbak Adis. Itulah namanya sebagai sesama kader, apalagi beliau sebagai sekretaris jenderal menanyakan kepada Mas Gibran, apapun kan Mas Gibran sebagai adik, sebagai katakan yang lebih muda, kan itulah enaknya berpartai, itulah nikmatnya berpartai, berkomunikasi, bertukar pikiran. Kemudian ada hal apa sebenarnya? Oh jangan-jangan besok kalau kita mau menduga-duga, mau berandai-andai, enggak ada mas, wong saya gini-gini aja, kan begitu. Wong saya menjalankan tugas, ya kita lihatlah ke depannya seperti apa. Begitu loh Mbak Adisti. Oke, nanti kita akan tunggu jawaban dari Gibran Rakabuming Raka berarti besok ya. Ya, benar. Oke. Saya langsung ke Bang Saleh Daulay. Bang Saleh, katanya kalau dari Partai Gerindra sendiri, dari Pak Muzani bilang sudah ada memang komunikasi ke Gibran Rakabuming Raka after putusan Mahkamah Konstitusi. Dari Koalisi Indonesia Maju sendiri seperti apa sebenarnya? Ya, pertama saya tentu ya harus menghormati putusan dari Mahkamah Konstitusi itu. Karena bagaimanapun juga kita kan negara hukum. Jadi apapun yang diputuskan oleh Hakim Konstitusi, yang kalau kata Bang Eriko tadi adalah ya, sifatnya final dan mengikat, maka karena itu kita hormati. Tapi saya kemarin juga termasuk yang terkejut ya, karena ada pertama kan putusannya sekitar pukul 12.30 yang tidak mengabulkan gugatan para pemohon secara keseluruhan. Kemudian pada pukul 2 lebih gitu ada lagi putusan baru yang katakan mengabulkan sebagian daripada gugatan dari pemohon yang baru, yaitu mahasiswa UNS tersebut ya. Nah karena itu saya kemarin juga sempat membuat dua pernyataan. Pada saat pukul 12.30 saya mengatakan ya mengapresiasi, senang karena batas usia 35 tahun itu nggak terjadi, yang terjadi adalah tetap pada aturan yang lama. Nah karena itu tentu kami dari Partai Amanat Nasional merasa senang sebetulnya dengan putusan-putusan ini. Kenapa? Karena ya tentu kalau misalnya pembatasan usia dari capres-cawapres adalah tetap 40, maka peluang dari Erick Thohir yang memang selama ini diajukan oleh Partai Amanat Nasional itu akan tetap tinggi. Nah karena itulah maka ini putusan sebetulnya bagi kami itu baik-baik saja gitu, tidak ada masalah. Tetapi karena ada putusan yang kedua yang katakanlah berarti menutup ataupun mengganti putusan yang pertama, maka diperbolehkan yang usia 35 tahun. Nah ini jadi muncul pertanyaan kepada kami, misalnya bagaimana nanti kalau misalnya Gibran ditawari untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah kalau saya tentu pertama tidak mau mencampuri dulu nih urusannya PDI Perjuangan dalam konteks misalnya kader dan pencalonan capres cawapresnya. Karena apa? Karena ya tadi tentu nanti kita lihat bagaimana dinamika yang terjadi di PDI Perjuangan tanpa harus kita intervensi. Karena tentu nanti akan ditanyakan kembali kepada Mas Gibrannya, apakah dengan tawaran-tawaran, kalau memang ada tawaran itu nanti beliaunya mau untuk mengambil. Nah kalaupun misalnya dia mau ambil, lalu bagaimana komunikasi dengan PDI Perjuangan? Nah prinsipnya bagi kami adalah bagaimana agar menjaga pemilu yang akan datang itu tetap bermartabat, dilaksanakan secara jujur, adil dan terbuka. Nah karena itu ini menjadi penting ya, itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu nanti tawaran itu kan akan diajukan oleh Koalisi Indonesia Maju. Nah Koalisi Indonesia Maju itu harus berbicara dulu, bertemu dulu. Nah sampai putusan kemarin dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, ketua-ketua umum partai politik kan belum bertemu, termasuk diantaranya ketua umum kami, yaitu ketua umum Partai Amanat Nasional Bang Zulkifli Hasan, itu sekarang sedang menemani Presiden Republik Indonesia untuk melakukan kunjungan ke Beijing dan Riyadh. Nah kalau ke Beijing ya tentu hubungan bilateral ya, terkait dengan ekonomi dan politik, sementara yang kunjungan ke Riyadh nanti khusus untuk membicarakan soal perdamaian di Timur Tengah terkait dengan perang yang terjadi di Palestina. Nah ini saya kira ya pasti ada proses lah di sana. Berarti ada proses untuk musyawarah, untuk mufakat ini akan berkumpul ketua umum dari partai politik Koalisi Indonesia Maju setelah ketum PAN ini pulang ya dari kunjungan kerja di luar negeri mendampingi Pak Presiden. Lebih tepatnya setelah seluruh ketua umum partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju bisa bertemu dan berbicara secara langsung terbuka. Karena memang prinsip di Koalisi Indonesia Maju ini adalah tidak boleh ada yang ditinggalkan. Semua harus duduk bersama. Jadi ini secepatnya, insya Allah secepatnya. Dalam pekan ini?
waktu kan masih ada nih, setidaknya kalau memang tetap tanggal 19 dilakukan pendaftaran ya masih adalah 4 sampai 5 hari ke depan untuk duduk lagi. Itu pendaftarannya kan tanggal 19, ditutupnya kan tanggal 25. Jadi masih cukup waktu lah kita untuk mendudukkan persoalan ini secara baik-baik. Dan sekaligus juga untuk melihat bagaimana perkembangan terakhir terkait dengan elektoral, terkait dengan dinamika politik ya pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu. Oke, kita akan lihat bagaimana kemudian pertemuan akan dilakukan oleh Koalisi Indonesia Maju sambil menunggu kepulangan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Masih ada waktu begitu ya untuk membahas ini soal ini, dan Partai Amanat Nasional sendiri tetap menyodorkan nama Erick Thohir berarti ya, walaupun memang putusan MK sudah mengabulkan soal kepala daerah ini. Jadi begini kan prinsipnya di Koalisi Indonesia Maju itu sebetulnya kan calon-calon wakil presidennya sudah banyak tuh. Artinya sudah ada. Ya kita dengar Pak Erlangga kemarin masih mau, ya kan. Kemudian ada Pak Yusril Iza Mahendra juga bersedia gitu. Kemudian kami mendorong Erick Thohir untuk maju. Kemudian ada AHY yang juga saya kira masih bisa berpotensi juga untuk menjadi cawapres. Nah, masalahnya adalah dari calon-calon yang ada ini kan sebetulnya kita tidak pernah merasa ragu untuk mendorong mereka. Nah, ditambah lagi misalnya kalaupun ya nanti misalnya Gibran ditawarkan, berarti bertambah lagi cawapresnya. Nah, sekarang kita tinggal di Koalisi Indonesia Maju ini memperbincangkan bagaimana caranya supaya menang. Dari seluruh cawapres yang ada itu, mana diantaranya cawapres yang paling menguntungkan dan bisa membawa gerbong besar Prabowo ini bisa meraih kemenangan. Karena kita jangan sampai misalnya sudah 3 kali kami misalnya Partai Amanat Nasional mendukung Prabowo ini malah yang sekarang malah nanti malah kerepotan gitu. Jadi persaingan bisa dikatakan semakin ketat ini, nama Erlangga, kemudian juga ada nama Pak Erick, kemudian ada Bang Yusril, ada juga yang kemudian ini menguat sekali namanya adalah setelah putusan MK adalah Gibran Rakabuming Raka. Saya langsung ke Kang Ujang. Kang Ujang, dengan putusan ini tentu saja akan membuat peta persaingan baru. Anda melihatnya akan seperti apa? Pertama, tentu saya tidak kaget dengan putusan ini ya. Sudah saya sampaikan ke teman-teman media. Bulan lalu saya dapat bocoran persis putusannya seperti ini gitu. Saya bilang saya dapat bocoran bahwa hakim-hakim itu menolak, lalu ada satu hakim yang melobi sana sini, ya akhirnya keputusannya diterima. Apa yang disampaikan Prof. Saldi Isra itu ya betul-betul yang saya terima bocoran itu 1 bulan yang lalu. Jadi saya sungguh tidak kaget dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, makanya saya katakan nanti itu akan ada frase atau kata pernah jadi kepala daerah, bahkan ditambahkan lagi sedang menjadi kepala daerah. Saya mengatakan juga kritik terhadap Mahkamah Konstitusi ya sebelum menjawab pertanyaan Mbak Adisti, peta konstitusi. Ya saya hanya berpesan karena untuk menjaga marwah MK gitu. Maka mestinya sejatinya sifat-sifat kenegarawan itu dimunculkan. Apa tanda-tandanya? Ya salah satu tandanya adalah ya mereka memutuskan berdasarkan kepada kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Nah dan jangan lupa bahwa MK adalah the guardian of constitution, penjaga marwah konstitusi Republik Indonesia. Oleh karena itu jangan sampai, saya juga mengkritik juga jangan sampai menjaga, mohon maaf ya, keluarga Pak Jokowi. Ini menjadi persoalan. Nah, karena keputusannya menerima sebagian daripada gugatan yang dilakukan oleh mahasiswa, maka sejatinya ini memberikan, kalau saya boleh katakan ya, karpet merah atau jalan tol kepada Gibran untuk bisa menjadi cawapres. Dan desain ini kan sudah lama. Bagaimana misalkan gugatan itu dilakukan bukan hanya oleh 1-2 orang, itu kalau nggak salah ya 12 gugatan yang masuk ke MK. Saya salah tolong dikoreksi. Jadi ini sudah, kalau bahasa saya sudah terstruktur, sistematis dan masif. Oleh karena itu ketika putusan itu keluar, ya pertama memang saya harus terima, karena ini keputusan yang final tadi. Tetapi dalam konteks kita bernegara, ini ada sesuatu yang mohon maaf ya, yang keliru, yang rusak harus kita luruskan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi sejatinya marwah konstitusi itu harus dijaga, ya. Marwah hakim dan MK itu dijaga. Tetapi faktanya ini membuat masyarakat tidak akan percaya. Ini yang harus menjadi catatan dalam demokrasi. Nah, petanya pasti berubah, Mbak Rizky. Kenapa? Karena kalau Gibran itu punya peluang gitu ya, punya karpet merah, punya tol, lalu masuk ke Koalisi Indonesia Maju, agak sulit mohon maaf ya, kalau nanti misalkan Pak Zulhas menolak, Pak Prabowo menolak,
lalu juga Pak Erlangga menolak. Karena ini kan Gibran ini kan membawa representasi dari ayahnya atau Pak Presiden atau Pak Jokowi. Nah kalau itu sudah masuk, agak sulit untuk bisa ditolak oleh, mohon maaf ya, ketua umum partai yang ada di koalisi Indonesia Maju, kecuali tadi kata Bang Saleh, kecuali Gibrannya tidak menerima, kecuali Gibrannya tidak mau. Tetapi kan desain awalnya yang saya baca dari belakang layar, yang memang targetnya adalah menjadi calon wakil presiden. Nah dalam konteks itu saya melihat ya ke depan kita lihat saja apakah memang Pak Jokowi dan Gibran itu menjadi cawapresnya Pak Prabowo atau tidak, kita tunggu dinamikanya. Tadi saya sepakat. Ya gimana? Kalau Anda melihatnya sinyal-sinyalnya, apakah kemudian Gibran Rakabuming Raka ini bersedia untuk sebagai calon wakil presidennya Prabowo atau tidak? Kalau melihat sinyalnya, kalau kemarin kita lihat Gibran saja datang ke acara relawan Projo. Yang kita tahu Projo sendiri adalah akhirnya mendukung dari Pak Prabowo Subianto menjadi bakal calon presiden 2024. Ini kan politik belum final ya, masih dinamis, belum ada capres dari Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Soal misalkan Projo mendukung Pak Prabowo, is no problem. Apakah tidak bisa berubah? Dalam konteks tentu bisa berubah. Nah saya melihat dalam hal ini ya ketika misalkan Gibran apakah mau atau tidak. Kalau dari desain yang ada ya, dari skema yang ada, kalau format yang ada soal capres-cawapres itu, ya kelihatannya Gibran akan menerima itu dengan konsekuensi bisa jadi, mohon maaf ya, berhadapan-hadapan dengan PDIP. Itu yang sudah saya analisa sejak jauh, bahkan sejak 2 tahun lalu sudah saya analisa. Ya tentu ini analisa subjektif dan spekulatif. Saya katakan bahwa yang didukung oleh PDIP belum tentu didukung oleh Pak Jokowi. Nah hari ini apakah itu benar atau tidak kita lihat. Tetapi indikasi-indikasi mengarah kepada Gibran menjadi cawapres itu semakin kuat, semakin kencang. Dan jangan lupa keputusan MK itu membalik tadi 180 derajat ya, keputusan yang memang sudah diambil di internal MK. Dan itu bukan hanya saja saya yang mengatakan, tapi Pak Saldi Isra langsung. Nah dalam konteks itu ya maka kita melihat ke depan harus kita koreksi bersama-sama bahwa mohon maaf MK harus kita kritisi, MK harus kita jaga marwahnya agar memang kepentingan ke depan adalah bagaimana MK menjaga marwah konstitusi, bukan menjaga mohon maaf ya keluarga Pak Jokowi atau menjaga Gibran, memuluskan jalan Gibran. Kalau ini terjadi maka ya mohon maaf masyarakat tidak akan percaya lagi. Dan saya menerima putusan itu dengan pahit ya, karena tadi saya sepakat dengan Bang Saleh Daulay ketika keputusan pertama saya itu breaking news di salah satu TV. Ya kalau ditolak bagus saya bilang. Tentu ini kita akan sama-sama menjaga demokrasi bersama-sama dengan MK. Tapi faktanya dengan keputusan yang kedua ketika itu menerima dan itu meyakinkan saya bahwa bocoran yang saya terima sebulan yang lalu itu menjadi sebuah kenyataan yang bagi saya tidak aneh untuk melihat konstruksi politik belakang layar Republik Indonesia ini. Oke, menjadi keputusan MK bisa dikatakan tadi mengutip dari Kang Ujang menjadi pil pahit begitu ya bagi warga khususnya begitu. Dan kebetulan sekali kemudian tadi sudah saya singgung Bu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan ini sempat menyinggung soal loyalitas. Apakah ini kemudian menjadi alarm peringatan kepada Gibran Rakabuming Raka karena besok Gibran Rakabuming Raka ini akan dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan? Jangan dijawab dulu Kang Ujang, kita jeda sejenak. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi,
pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget. Ayah susah tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Minum Fulas, tidur jadi pulas. Fulas dari Lapi. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Ukong, bagus buat propo. Sudah muncul natural sari kunyit plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural sari kunyit plus. Good. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan melewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas dari putusan MK yang kemudian ini bisa ditafsirkan menjadi karpet merah bagi salah satu nama yakni Gibran Rakabuming Raka untuk melenggang secara mulus sebagai bakal calon wakil presiden di 2024. Entah itu dari koalisi Indonesia Maju ataukah dari kemudian koalisi Pak Ganjar. Ini yang masih menjadi tanda tanya. Nah, menyambung dialog kita tadi, Kang Ujang, kemarin Bu Mega, Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dalam pidato sambutannya di DPC soal di Kota Solo ini sempat menyatakan menyinggung soal loyalitas. Jika seseorang sudah masuk di dalam partai, jangan melirik-lirik lagi partai yang lain. Apakah ini kemudian menyinggung ke Gibran, merupakan bentuk peringatan, alarm secara tersirat? Ya, kalau kita lihat dari statement Ibu Mega, maka berlaku pada semua ya, semua kader PDIP di seluruh Indonesia. Tetapi dalam konteks ucapan itu juga bisa spesial juga mengarah pada Gibran yang tadi diisukan bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah, saya sih melihatnya ada dua makna itu yang bisa saya baca dan bisa saya tafsirkan. Nah, oleh karena itu ya nanti kan Gibran dipanggil, akan diklarifikasi, dimintai keterangan apa jawabannya. Karena desain Prabowo Gibran itu kan sudah lama. Sudah tadi TSN terstruktur, sistematis dan masif sehingga MK pun tadi yang ajaib ya keputusannya yang katakanlah menerima gugatan sehingga Gibran bisa menjadi cawapres. Ya tentu ini peringatan yang menurut saya keras ya dari Ibu Mega walaupun dengan bahasa yang halus gitu bahwa memang kader ya harus loyal, kader ya harus setia. Kader ya harus berdarah-darah berjuang di partai untuk bisa katakanlah tahap demi tahap melalui mekanisme partai sehingga menjadi katakanlah pemimpin tertinggi ya, menjadi pemimpin puncak di republik ini. Kan partai ini kan kawah candra di muka kepemimpinan bangsa. Jadi kalau misalkan banyak kader yang tidak loyal, maka sesungguhnya partai itu sangat dirugikan.
Nah, makanya Bang Saleh itu, Bang Eriko, ada ini kan loyalis-loyalis di partainya masing-masing dan beliau kan orang-orang hebat di partainya masing-masing. Biasanya orang yang loyal itu adalah orang-orang yang hebat. Nah, dalam konteks Gibran ini saya mengatakan yang bisa jadi bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Mega adalah salah satu peringatannya kepada Mas Gibran dan tentu berlaku umum kepada seluruh kader PDIP. Oke, itu bisa menjadi peringatan keras untuk Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau kita melihat juga, menyimak juga kembali, mereview kembali pernyataan Bu Mega kemarin juga menyatakan bahwa untuk urusan cawapres ini tunggu hak prerogatif saya keluar dari mulut saya karena ini merupakan kepentingan warga, bukan anggota keluarga. Apakah ini kemudian juga menyinggung kembali soal itu? Ya tentu ya, saya melihatkan ada hubungan-hubungan yang kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak ya antara PDIP atau Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Banyak sekali Ibu Megawati mengkritisi sesuatu yang katakanlah dianggap yang kurang dari Pak Jokowi, dan itu hal yang bagus-bagus saja ketika ketua umum partai mengingatkan kadernya, mengingatkan petugas partainya untuk loyal, untuk menjaga kesetiaan, menjaga institusi partainya, karena ini kan menjadi contoh dan teladan bagi rakyat Indonesia. Kalau contohnya baik artinya loyal akan menjadi nilai positif bagi partai. Tetapi kalau misalkan tidak loyal lalu pindah partai hanya kepentingan pragmatis, ini kan sungguh merugikan partai itu. Dan saya sih sepakat dengan Ibu Mega ya bahwa kita dimanapun siapapun ketika sudah memilih menjadi kader ya harus mati-matian setia untuk membela partai dan ikut keputusan partai apapun keputusan itu. Makanya saya katakan keputusan MK itu saya pribadi sebagai akademisi ya, sebagai pengamat, walaupun pahit saya terima, walaupun saya menolak dan mengkritisinya habis terkait dengan keputusan itu, tapi ya harus diterima. Begitu juga apa yang diputuskan oleh partai harus diterima. Oke, kita semua pasti harus menerima, tetap harus menaati apapun putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau melihat pernyataan dari Bu Mega ini soal kemarin menyinggung soal loyalitas, kemudian soal menyinggung cawapres ini adalah untuk kepentingan warga bukan anggota keluarga. Anda melihatnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi ini sudah mulai bisa dikatakan panas dingin atau seperti apa kalau Anda melihatnya? Saya kan dari beberapa tahun yang lalu selalu mengatakan hubungannya kan naik turun, panas adem gitu ya. Nanti akrab lagi, konflik lagi, dan itu terus terjadi. Dan itu kan ada jejak-jejaknya, bahkan ya saya sebut jejak digital ya, pernyataan-pernyataan saya di teman-teman media. Dan dalam konteks sejarah PDIP dan hubungan Pak Jokowi ya seperti itu. Dan terakhir kan dengan Kaisang menjadi ketua umum PSSI, PSI saja sudah jelas bahwa itu adalah, mohon maaf ya, dalam konteks tertentu melanggar ADRT yang sejatinya harusnya satu keluarga satu partai, walaupun dibantah kakaknya berbeda dan lain sebagainya. Tapi itu kelihatannya hanya bentuk komunikasi PDIP kepada publik agar ya positif lah kira-kira menjaga ruh partainya. Nah, saya meyakini apa yang disampaikan Ibu Mega adalah sebuah statement yang bijak ya untuk menjaga institusi kepartaian tadi agar menjaga loyalitas siapapun. Ya memang agak sulit ya, Pak Jokowi memang kelihatannya ingin soft landing. Soft landing tapi ya, tetapi kelihatannya agak gerabak-gerubuk gitu, agak ketakutan itulah yang membuat Pak Jokowi ya senggol sana senggol sini ya. Tadi agak tidak terlalu akrab misalkan dengan PDIP, tidak terlalu nyaman dengan PDIP, sehingga membuat garis sendiri, dan itu sesungguhnya bisa bertentangan dengan apa yang menjadi kebijakan PDIP. Tetapi itulah hubungan politik ya, hubungan manusia. Terkadang ya dalam satu rumah ya tentu ada saja yang tidak akrab, ada saja yang bandel gitu, ada saja yang takut dalam menjaga marwah partai. Kalau saya sih sebagai masyarakat Indonesia ya, kalau saya berpartai harus loyal. Oke, Bang Eriko, Anda setuju dengan analisa dari Kang Ujang kalau ini merupakan peringatan yang bisa diutarakan oleh Bu Ketua Umum dalam balutan yang kemudian bijak begitu, lembut begitu sebagai seorang ibu, dan memang ya dalam satu keluarga bisa dikatakan kadang ribut, kadang akur. Seperti apa? Anda setuju dengan analisa Kang Ujang? Mbak Disti, saya ini terpana terdiam. Saya lebih terkejut apa yang disampaikan Kang Ujang daripada keputusan MK itu. Kalau keputusan MK itu enggak ada kita terkejut. Sudah menduga hal itu terjadi gitu. Justru saya
jujur sangat mengapresiasi. Saya jujur terharu Kang Ujang. Apalagi Kang Ujang memakai pakaian warna berwarna merah. Belum pernah saya lihat Kang Ujang seperti ini. Jujur Mbak Adisti, luar biasa. Terima kasih Kang Ujang. Saya melihat ada dua pengamat yang luar biasa, Kang Ujang sama Adinda Adipre itu berbicara apa adanya, tidak ada satu beban. Itulah yang benar yang disampaikan Kang Ujang tadi. Hidup ini semua adalah pilihan Mbak Adisti. Semua adalah proses. Memang kita harus jujur ngakui bahwa ada jalan-jalan instan kadang-kadang yang bisa ditempuh. Tetapi tergantung kita memilihnya. Sesuatu yang cepat naik, cepat juga turunnya. Itu hukum alam. Tidak usah kita berdebat mengenai hal itu. Itu pasti terjadi. Karena kenapa? Semua juga berproses. Semua juga ada masa dan waktunya. Semua juga ada hal yang harus dilakukan, hal proses normal yang harus ada. Nah, itu yang diingatkan Ibu Mega. Sebenarnya jujur benar apa yang disampaikan Kang Ujang tadi, bukan hanya ditujukan katakan apakah ini hanya untuk Mas Gibran, tidak. Ini kepada seluruh kader di dalam proses pencalekan ini juga kan ada juga yang mau mencapai jalan singkat, katanya ada yang mau pakai joki, ada yang mau bertandem dengan orang dari partai lain, bisa-bisa saja kan seperti itu. Nah, itu yang Ibu Ketua Umum ingatkan, kita berpartai, berorganisasi. Ingat loh Mbak Adisti, ini pembelajaran bagi kita semua. Kader itu dari bahasa yang artinya itu bingkai. Nah, kalau bingkai itu kan ada batasnya. Artinya kita melakukan itu semua ada norma-normanya, ada etika-etikanya. Nah, itulah yang membuat partai ini bisa berjalan langgeng dan juga semakin baik, semakin besar. Apakah sudah sempurna? Belum. Pasti ada saja yang mengakibatkan katakanlah friksi-friksi atau dinamika-dinamika ada. Nah, saat ini memang saya banyak menerima ini WA. Ini Bang, apakah ini memberikan karpet merah? Saya sampai pikir jawab, kenapa sih harus karpet merah? Kenapa sih nggak karpet biru? Sekali-sekali ya dari Adinda saya Saleh Partaunan Daule, kenapa mesti harus karpet merah? Kan begitu kan? Nah, ini sekali lagi Mbak Adisti, kembali pilihan. Kita tunggu saja besok, lusa bagaimana Mas Gibran mensikapi ini. Ya tentu, sebagai kader beliau sudah menjalani, janganlah beliau ya, orang muda yang sudah menjalani proses kaderisasi di PDI Perjuangan, ya kita tunggu nanti bagaimana hasilnya, bagaimana nanti sikap daripada Adinda kami ini, Adinda Gibran ini. Nah, nanti dari situ semua juga akan menilai. Jangan lupa Mbak Adisti, apakah keputusan MK ini menjadi final and binding terhadap rakyat Indonesia? Oh tidak. Pilihan rakyat Indonesia bukan ditentukan oleh keputusan MK. Rakyat Indonesia sudah sangat cerdas Mbak Adisti. Nanti mereka akan lihat. Sekarang saja sudah minta maaf. Sekali lagi, ini lembaga kalau saya tidak salah Kang Ujang didirikan oleh Ibu Mega, MK ini pada zaman Ibu Mega. Nah, kita kan bersedih kalau sampai ini nanti kredibilitasnya dipertanyakan oleh rakyat. Ini sekarang sudah tanya, mahasiswa dan lain-lain mempertanyakan. Nah, apakah ini yang baik? Apakah hidup ini hanya sekedar untuk memuaskan keinginan diri sendiri? Kan tidak hanya seperti itu. Bahwa hidup ini sungguh panjang. Ini nanti akan dinilai. Jejak-jejak digital tidak akan pernah bisa berubah, Mbak Adisti. Nah, ini yang harus kita jaga. Saya sepakat dengan Kang Ujang. Dan satu hal lagi yang saya mau sampaikan Mbak Adisti. Saya tadi betul-betul melihat saudara saya Saleh Partaunan Daule ini sudah kembali dengan semangatnya. Ya memang hidup harus begitu. Lah, sekarang begini, masa PAN nanti mau mencalonkan orang lain? Udah ada itu. Langsung saya harus berjuang sama seperti kami. Kami memperjuangkan Mas Ganjar. Kami tidak gentar. Kami akan maju terus. Apapun resikonya. Nah, harus begitu. Bahwa kita meyakini apa yang diputuskan bersama itu, apa yang diputuskan partai itu harus kita jaga, harus kita solid, harus kita perjuangkan. Begitu. Itu yang disampaikan oleh Kang Ujang. Ini mengingatkan kita semua, dan proses inilah yang harus terjadi. Begitu Mbak Adisti. Dan terima kasih Mbak Adisti. Mbak Adisti mengundang terus kita ya Kang Ujang untuk proses ini supaya berjalan lagi. Ya supaya besok juga diundang lagi Kang Ujang kan. Gitu ya. Yang penting jangan jalan instan aja lah ya. Harus semuanya harus berproses. Itu yang kemudian harus di-underline. Jangan jalan instan tapi semuanya harus berproses. Nah, saya ke Bang Saleh. Bang Saleh, ini kan kalau kita lihat tadi Bang Saleh juga sempat menyinggung bagaimana sebenarnya ada 2 hakim konstitusi yang punya alasan berbeda, hanya kepala daerah gubernur saja. Sementara 3 lainnya setuju, 4 lainnya kemudian benar-benar menolak. Yang benar-benar setuju ini sebenarnya ada 3. Nah, inikah kemudian yang menjadi pertanyaan juga, apakah ini jangan-jangan bisa dikatakan menjegal dari nama yang disodorkan oleh Partai Amanat Nasional? Ya, saya begini, saya tidak mau komentari dulu ya putusan dan proses peradilan yang ada di Mahkamah Konstitusi karena saya bukan bidangnya. Saya bukan ahli hukum tata negara dan juga saya
tidak ikut bagian dari yang pihak terkait di persidangan itu. Tetapi yang perlu saya jelaskan begini sebetulnya, kalau kita balik lagi, ini kan ujung-ujungnya kelihatannya Gibran ini seakan-akan sudah dipastikan akan menjadi cawapresnya Prabowo. Mengapa tidak dibalik misalnya? Kan bisa jadi jangan-jangan Gibran ini bisa juga menjadi cawapresnya Pak Ganjar gitu. Nah sekarang pertanyaannya apakah itu mungkin gitu. Nah teman-teman di PDI Perjuangan bisa menerima Gibran sebagai cawapres misalnya kan gitu. Supaya apa, ini berimbang apa namanya situasi diskusi kita ini. Jangan sampai misalnya ini begini, Bang Eriko ya, kemarin kan ada salah seorang ketua umum partai politik karena dia melihat di koalisi ini nggak mungkin diangkat jadi cawapres, langsung pindah lagi ke koalisi lain misalnya begitu. Nah ini jangan-jangan begitu nanti sebut siapa itu nanti Bang Saleh. kekhawatiran kita ini terjadi juga di sini, jangan-jangan di sana memang sudah nggak pasti terima. Lalu misalnya kita memaksa dia setia dan loyal misalnya, sementara dia kan sudah merasa layak dan pantas sesuai dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang yang disahkan oleh MK. Nah lalu karena tidak mungkin diterima di sana, akhirnya dia merasa bisa menelusuri dan mencari tempat baru untuk bisa tetap maju gitu. Nah ini kan juga bagian yang bisa jadi nah itu bagian pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, sekarang bagaimana dengan koalisi Indonesia Maju? Apakah nanti ini sudah pasti akan diterima? Saya kira prosesnya tidak juga mudah ya, dan juga tidak sulit ya kalau misalnya dibicarakan seperti itu. Katakanlah tidak mudah itu karena tentu semua ketua-ketua umum partai politik yang ada itu akan diajak bicara. Pasti akan punya pendapat masing-masing. Tapi kalau misalnya dikatakan tidak sulit ya kalau misalnya nanti semua kriteria, ketentuan dan keinginan dari semua partai politik yang ada di koalisi Indonesia Maju itu mungkin bisa sesuai dengan apa yang dimiliki oleh Gibran misalnya, karena itu misalnya diterima oleh mayoritas misalnya ketua-ketua umum partai politik yang ada. Tentu dengan simulasi, perhitungan, kalkulasi yang tepat secara politik ya untuk menangkan Pilpres yang akan datang. Kalaupun misalnya Pilpresnya dimenangkan, kita berharap kemenangan itu bukan untuk seseorang, bukan satu partai politik, bukan untuk satu rakyat, kelompok tertentu ya, tapi tentu untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya kira begitu. Berarti masih menunggu kemudian keputusan dari ketua umum partai politik sambil menunggu ketumpan yang kemudian akan kembali ke tanah air. Termasuk menunggu ketua umum PDI Perjuangan Ibu Mega. Ya untuk tadi, jangan-jangan kan ada diskusi lagi di sana. Nah itu dia. Saya langsung ke Bang Eriko berarti. Gibran jadi cawapresnya PDI Perjuangan. Cawapresnya Pak Ganjar. Gitu. Bang Eriko, gimana Bang Eriko? Betulkah kemudian ini yang menjadi pertimbangan juga, jangan-jangan kemudian nama Gibran Rakabuming Raka juga akhirnya menjadi pendamping dari Pak Ganjar Pranowo, Bang Eriko? Kalau kami, tadi saya sudah sampaikan otokritik ke Bung Saleh Partaunan bahwa kita harus memperjuangkan calon kita, kan begitu. Nanti kita lihatlah bagaimana. Tapi kemungkinan kan. Tapi ada kemungkinan kan pasti, apalagi di satu partai. Kalau di kami sudah mencalonkan Mas Ganjar Pranowo, calon presiden. Nah, apakah calon wakil presidennya juga dari PDI Perjuangan? Biarlah nanti Ibu Ketua Umum bersama seluruh ketua umum partai. Karena di kami, keputusan itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu terjadi di tahun 2019, seperti itu kondisinya. Apalagi sudah ada keputusan MK. Kami tentu akan memperjuangkannya, itu pasti. Nah, sekarang tinggal kembali. Kalau kita mau melihat rumput tetangga, seperti tadi Bung Saleh Partaunan melihat PDI Perjuangan, nah marilah berjuang bersama-sama. Kita lihatlah bahwa kita harus memperjuangkan kader kita untuk jadi. Itu yang paling utama. Untuk apa? Keinginan rakyat untuk bisa melanjutkan dari pembangunan yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dan itu tercermin dari Mas Ganjar Pranowo. Sekali lagi, yang namanya Mbak Adisti, yang namanya adalah regenerasi, pergantian kepemimpinan. Apakah pergantian kepemimpinan ke yang lebih jauh atau yang lebih muda? Yang saya tahu itu pergantian kepemimpinan kepada tentu yang lebih muda, itu yang wajar, dari generasi baby boomer di Pak Jokowi jadi generasi X. Yang paling penting Mbak Adisti, dari apa yang disampaikan Bang Eriko ini, yang paling penting salah satunya menurut saya adalah jangan sampai bola ini langsung ditembak langsung ke Pak Prabowo, Indonesia Maju. Iya.
Artinya apa? Kan ini peluang untuk masuk jadi wapresnya Ganjar juga terbuka. Kok ini kan sebetulnya kesimpulannya begitu. Oke. Apalagi katanya sedang diperjuangkan. Ini untuk mengimbangi saja. Jangan kita sampai mengadili sesuatu yang belum terjadi. Dan itu tidak adil juga bagi mereka yang sedang ikut terlibat di sini. Yang jelas sampai sekarang ini Partai Amanat Nasional masih berharap bahwa Erick Thohir yang akan mendampingi Prabowo. Begitu. Oke, kita lihat nanti ya akan seperti apa ya musyawarah untuk mufakatnya ya. Nanti kalau misalnya Gibran dimajukan, mantap, Bang Eriko, nanti kalau Gibran dimajukan, nanti akan ada bab baru lagi untuk kita perbincangkan. Tadi itu, makanya buka lagi wacana itu nanti. Oke, saya beri kesempatan dulu ke Kang Ujang. Kang Ujang, terakhir Kang Ujang, secara singkat, kalau memang Gibran ini akan dipinang oleh koalisi Prabowo, ataukah kemudian dipertimbangkan juga namanya di koalisi PDI Perjuangan yang kemudian sudah ada namanya capresnya Pak Ganjar. Anda melihatnya seperti apa? Ya, di politik memang tidak ada yang tidak mungkin, tetapi saya melihat membaca gitu ya, Pak Hasto pernah membuat statement di media bahwa menolak batas minimal ya penurunan usia dari 40 ke 35 tahun, bisa dicek itu. Artinya dalam konteks itu ya secara resmi Pak Sekjen PDIP sejatinya menolak, mohon maaf ya, ke Gibran arahnya. Tetapi apakah nanti bisa gitu dikalkulasi untuk bisa menjadi cawapresnya Pak Ganjar? Ya dalam politik serba mungkin ya, serba bisa begitulah. Kita lihat saja nanti endingnya seperti apa. Tentu kita lihat dinamikanya ya, karena bagaimanapun kan keputusan elit itu akan melihat juga dinamika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Begitu Mbak Adisti. Oke, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi berarti tidak ada yang tidak mungkin. Apakah bisa di koalisinya Pak Ganjar ataukah di koalisinya Pak Prabowo? Kita akan tunggu saja bagaimana dinamika politiknya. Apalagi kemudian kita tahu besok Gibran Rakabuming Raka ini akan dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan untuk dimintai keterangan. Baik, terima kasih informasinya. Sudah berkenan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Ada Bang Saleh Daulay dari Partai Amanat Nasional dan juga ada dari Bang Eriko Sutarduga dari PDI Perjuangan dan juga ada Kang Ujang Komarudin telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-Bapak untuk perspektifnya dan juga pandangannya di pagi hari ini. Selamat pagi, sehat selalu. Terima kasih Mbak Adisti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Bakal Capres Anies Baswedan dan bakal Cawapres Muhaimin Iskandar akan mendaftar pertama ke Komisi Pemilihan Umum pada hari Kamis 19 Oktober mendatang. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan syarat calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Amar putusan mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Sidang putusan dipimpin langsung oleh Ketua MK Anwar Usman, Senin 16 Oktober 2023 dengan permohonan yang diajukan oleh Almas Sakibiru. MK menyatakan Undang-Undang Pemilu yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Namun, MK menolak permohonan pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Perkara 29 terkait batas usia Capres dan Cawapres yang diajukan PSI, Perkara 51 yang diajukan Partai Garuda, serta Perkara 55 yang diajukan Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar. MK juga menyatakan permohonan tidak dapat diterima pengujian Undang-Undang Pemilu nomor Perkara 91 yang diajukan oleh Arkan Wahyu dan Perkara 92 yang diajukan Melisa Tarandung. Selain itu, MK juga mengabulkan penarikan kembali untuk 5 permohonan yang diajukan oleh perseorangan Mediantoni Perkara 109, pengujian Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perkara 111, pengujian Undang-Undang Dasar 1945 Perkara 112, pengujian Undang-Undang Perasuransian dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Perkara 119, pengujian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Perkara 105 yang diajukan perseorangan Sofianto Sutono dan Imam Hermanda. MKTV News melaporkan. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, saya Radi Saputro. Seorang siswa SMP di Banyuwangi, Jawa Timur menjadi korban perundungan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kakak kelasnya sendiri hingga mengalami patah tulang. Ironisnya, penganiayaan terjadi hanya karena pelaku tidak terima ditatap korban di sekolah. Korban yang merupakan siswa kelas 7 di salah satu SMP di Banyuwangi, Jawa Timur mengalami patah tulang di bagian lengan kiri dan harus menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Selain patah tulang, korban juga mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya akibat dianiaya kakak kelasnya saat di sekolah pada Jumat lalu. Kasus bermula dari hal sepele, di mana pelaku tidak terima saat dilihat dan ditatap matanya oleh korban saat berada di kelas. Pelaku yang tidak terima langsung menghampiri korban saat berada di toilet dan menganiaya korban. Ditemukan patah sian di situ akibat benturan sesuai dengan visum yang dari awal dan juga untuk dari hasil ronsennya. Di pergelangan apa di pergelangan tangan kiri? Tangan kiri. Iya, seperti itu. Patahnya kan ada 2 tulang itu, Mas? Apa salah satunya atau semuanya itu? Bagian yang lurus dengan ini ya. Itu yang lurus dengan jari kelingking, kemudian ada lukanya juga yang di situ selebar 4 cm. Kita tanyakan informasi lebih lanjut tentang kasus penganiayaan siswa SMP ini kepada jurnalis Kompas TV Enot Sugiharto di Banyuwangi, Jawa Timur. Enot, bagaimana kondisi terakhir siswa korban perundungan sejauh ini? Ya, selamat pagi Radi dan juga saudara. Pasca terjadinya perundungan yang terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Banyuwangi, Jawa Timur hingga pagi hari ini, korban inisial RDA 13 tahun masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, di mana dari hasil pemeriksaan medis, korban ini mengalami sejumlah luka dan mengalami patah tulang dan kemarin juga telah dilakukan operasi dan hingga hari ini masih menjalani perawatan. Perundungan ini terjadi berdasarkan informasi yang kami terima. Ini kronologinya cukup sepele karena di mana korban bersama pelaku ini yang saat berada di sekolah tidak terima saat korban memandang atau melihat pelaku saat di kelas, di mana akibat insiden tersebut atau kesalahpaham tersebut saat korban berada di toilet dihampiri oleh terduga pelaku ini dan langsung dihajar atau dianiaya di toilet. Namun kejadian penganiayaan ini tidak terjadi sekali atau di sekolah saja, namun saat di pulang sekolah, saat korban ini hendak meminta maaf kepada terduga pelaku ini, justru mengalami kekerasan kembali dan korban dihajar oleh terduga pelaku hingga mengalami patah tulang di bagian lengan kiri dan sejumlah luka lainnya.
Dan kronologi atau kejadian ini bisa terungkap karena korban yang mengalami luka-luka atau habis dianiaya ini melaporkan kepada ibunya dan langsung menindaklanjuti, dan saat ini kasus ini tengah diproses diselidiki oleh pihak Polresta Banyuwangi dan sejumlah saksi diantaranya korban dan juga pelaku telah dilakukan pemeriksaan. Radi. Ya, tadi Anda menyinggung juga proses hukum. Nah, apakah korban sudah melapor ke polisi dan sejauh ini polisi menangani kasus ini sudah memeriksa siapa saja, Enot? Hingga pagi hari ini korban yang diwakili oleh orang tua korban ini telah melapor ke Polresta Banyuwangi, dan informasi yang kami terima dari Satreskrim Polresta Banyuwangi telah memeriksa sebanyak 5 orang saksi, diantaranya adalah korban, terduga pelaku, dan teman-teman korban serta pelaku saat terjadinya penganiayaan. Baik, terima kasih Enot Sugiharto melaporkan langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Dan saudara, informasi selanjutnya, bakal calon Presiden Anies Baswedan dan bakal Cawapres Muhaimin Iskandar akan mendaftar pertama kali ke Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran pasangan bakal Capres dan Cawapres ini dimulai pada Kamis 19 Oktober mendatang. Anies dan Muhaimin mengaku siap menjadi pendaftar pertama ke KPU pada 19 Oktober mendatang. Anies menyebut tim pemenangannya sudah mengirim surat pemberitahuan untuk pendaftaran Pilpres ke KPU. Anies Muhaimin akan didampingi partai politik pengusung saat mendaftar ke KPU 19 Oktober nanti. Surat pemberitahuan kepada KPU sudah dikirimkan sejak kemarin bahwa pasangan Anies Muhaimin akan mendaftar pada tanggal 19. Kita ingin Indonesia yang lebih adil, kesempatan kerja yang lebih luas, itu dikerjakan dengan serius, bukan sekedar kontestasi rebutan kekuasaan. Mohon doa restunya masyarakat seluruh bangsa Indonesia, insya Allah 19 pagi kami berdua akan mendaftar ke KPU bersama partai pengusung. Baik. Komisioner KPU Idam Holik menyebut KPU telah menerima surat pemberitahuan dari Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera untuk mendaftarkan pasangan bakal Capres-Cawapres Anies Muhaimin. Tambahan, pada hari Sabtu sore kami telah mendapatkan surat menerima surat pemberitahuan rencana pendaftaran partai koalisi atau gabungan partai politik dari Partai Nasdem, Partai PKB, dan Partai PKS berencana akan mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presidennya pada hari pertama tanggal 19 Oktober 2023 jam 8 pagi sampai dengan selesai. Diduga dendam, saudara, seorang sopir tega menabrakkan truk ke arah sejumlah pemuda yang tengah duduk di pinggir jalan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Akibatnya 2 orang tewas. Selengkapnya informasinya kami hadirkan sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Kecil panas, ingat 3C. Cek gerak-geriknya, cek suhu badannya, Kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil. Andalan ibu siaga. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White.
Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibakterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Saudara, polisi menangkap 2 kakak beradik di Kabupaten Batubara yang kedapatan membawa 65 kg sabu asal Malaysia. Polisi melakukan pengejaran terhadap pelaku sejak malam hingga pagi hari. Pelaku berhasil ketika memasuki areal perkebunan sawit dan di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Untuk memecah konsentrasi polisi, pelaku sempat membuang 1 karung berisi sabu ke semak belukar. Namun polisi berhasil menangkap kedua pelaku. Berikut barang bukti 2 karung narkotika jenis sabu seberat 65 kg. Para pelaku terancam hukuman penjara selama lebih dari 5 tahun atau bahkan maksimal hukuman mati. Saudara, seorang supir truk tega menabrakkan truk ke arah sejumlah pemuda yang tengah duduk di pinggir jalan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Akibatnya 2 orang tewas, sementara 4 lainnya mengalami luka serius. Dengan kecepatan tinggi, sebuah truk terekam CCTV menabrak sejumlah pemuda yang tengah berada di pinggir jalan. Peristiwa yang terjadi di Jalan Raya Manado, Bitung ini pun menggegerkan warga pada Minggu pagi. Akibatnya, 2 orang tewas di TKP, sementara 4 lainnya mengalami luka serius. Awalnya pihak kepolisian mengira ini adalah peristiwa kecelakaan biasa. Namun usai ditelusuri, nyatanya terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan sang sopir truk. Dendam dan sakit hati kepada salah satu korban menjadi pemicunya. Saat ini pelaku sudah ditahan polisi beserta barang bukti truk yang digunakan. Ia dijerat pasal pembunuhan dengan hukuman 15 tahun penjara. Yongke Londa, Kompas TV, Minahasa Utara. Sesosok jenazah tanpa identitas ditemukan di sebuah sungai di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu siang. Polisi mengimbau anggota keluarga yang merasa kehilangan untuk segera melapor. Warga gempar saat menemukan sesosok jenazah di sebuah sungai Minggu siang. Mendapat laporan itu, petugas pun mendatangi lokasi di Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jenazah yang dievakuasi lantas dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro untuk divisum. Ditemukan luka pada bagian dahi korban yang berjenis kelamin pria ini. Selain itu ditemukan tato di punggung kanan dan lengan kiri. Korban itu kita tidak menemukan identitas ya, tanpa menemukan identitas. Tapi ciri-ciri pemeriksaan luar itu ada tato di punggung sebelah kanan beberapa hindi, terus ada juga tato di lengan tangan, yaitu
Persija misalnya, terus juga ada memakai kalung, ada tindik dua telinganya. Hingga kini polisi masih memeriksa penyebab pasti kematian korban. Mereka juga mengimbau bagi anggota keluarga yang merasa kehilangan untuk segera melapor. Nicholas Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. 2 orang pelaku pencurian motor yang sedang beraksi di Jalan Malaka 3 Cilincing, Jakarta Utara digagalkan seorang emak-emak. Pelaku sempat mengeluarkan pistol untuk menakuti saksi. Dari rekaman kamera pemantau CCTV, 2 pelaku berbagi tugas saat beraksi mencuri motor. Aksi pencurian kemudian digagalkan seorang emak-emak yang sedang melintas berjalan kaki. Saksi yang teriak membuat pelaku kabur dan mengeluarkan pistol untuk menakut-nakuti. Kasus ini kini ditangani Mapolsek Cilincing. Mobil ambulans desa milik Puskesmas Padarincang, Serang, Banten mengalami kecelakaan tunggal hingga menabrak rumah dan sepeda motor milik warga. Inilah rekaman kamera CCTV saat mobil ambulans menabrak sebuah rumah dan sepeda motor di depan Puskesmas Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Terlihat mobil ambulans melaju dengan kecepatan sedang saat hendak keluar dari kantor Puskesmas Padarincang untuk membawa pasien. Diduga kecelakaan terjadi akibat mobil ambulans mengalami remblong hingga menabrak rumah warga serta sepeda motor. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Sang sopir mengalami luka ringan. Saudara, TNI Angkatan Laut menggelar program Laut Bersih atau Prolasih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan pantai dan laut dari sampah yang berbahaya. Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Laksamana Muda Yos Suryono Hadi memimpin gerakan program Laut Bersih, program TNI Angkatan Laut bersama masyarakat yang berlangsung di daerah pantai dan laut sekitar Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 430 orang yang terdiri dari personel Seskoal, Lantamal 3 Jakarta, Kodim Jakarta Utara, Polairut Polda Metro Jaya, Sudin Kementerian Lingkungan Hidup, Unit Pelabuhan Muara Angke, Dinas Perhubungan, dan diikuti oleh masyarakat sekitar. Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali sangat mengapresiasi kegiatan program Laut Bersih dan menyampaikan bahwa prajurit TNI Angkatan Laut harus dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Depan lagi Pak, maju lagi Pak. Saudara, 3 perusahaan minyak goreng menggugat Kementerian Perdagangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketiganya merasa rugi hingga total triliunan rupiah. Kami segera kembali dalam segmen Kompas Bisnis bersama rekan saya Paskalis Iswari. Sesaat lagi. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Solar The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Aha, aku tahu.
tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian, sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mom, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Tiap hari, keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Oh, Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian, sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mom, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Selamat pagi, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskali Siswari. Saudara, 3 perusahaan minyak goreng menggugat Kementerian Perdagangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketiganya merasa rugi hingga total triliunan rupiah. Sengketa ini adalah buntut dari kebijakan Kementerian Perdagangan untuk menangani kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada awal 2022. Ketiga grup perusahaan tersebut adalah Musimas Group, Wilmar Group, dan juga Permata Hijau Group yang mengajukan gugatan secara terpisah. Ketiga grup perusahaan menilai Menteri Perdagangan telah melakukan maladministrasi dalam menerapkan formulasi kebijakan penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng, mulai dari kebijakan subsidi hingga mekanisme domestic market obligation. Informasi lainnya, Saudara, pemerintah terus mendongkrak laju perekonomian dengan pedoman peta jalan menuju Indonesia digital, di mana upaya tersebut turut membangun sumber daya manusia dan juga pemanfaatan teknologi yang ikut menyumbang devisa negara. Nah, akankah program tersebut berjalan dengan sejumlah tantangannya? Berikut liputannya. Peta Jalan Indonesia Digital mengandung pedoman strategis untuk memfasilitasi transformasi digital negara di 4 sektor. Transformasi ini perlu didukung sumber daya manusia digital, teknologi penunjang, serta riset dan inovasi. Di lain hal, upaya pemerintah menemui kerikil tajam, misalnya target pembangunan 5.200 BTS, disertai dukungan kapasitas satelit mencapai 117 Gbps, data center yang mampu melayani 75% instansi pemerintah,
serta 33.000 unit usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, 150 perusahaan rintisan, serta 9 juta peserta digital talent scholarship. Berdasarkan laporan Google Temasek Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 sebesar 77 miliar dolar Amerika, atau tumbuh 22% year on year. Dan diprediksi meningkat hampir 2 kali lipat hingga 130 miliar dolar Amerika pada tahun 2025. Salah satu usaha kecil menengah atau UKM Jenang Mubarok yang berdiri sejak 1910, kini mau tak mau harus mengikuti zaman. Mubarok Food menjual jenang, penganan dari tepung ketan, kelapa, dan tambahan gula. Berawal dari industri rumahan di sebuah desa di Kaliputu, di mana seluruh warganya menjadi pengrajin jenang kala itu. Si kenyal lengket yang melegenda ini telah dinikmati tak hanya di Jawa, namun hingga Kalimantan dan Sumatera. Bahkan hingga diekspor ke negara Malaysia, Hong Kong, dan Turki. Bertahan hingga 113 tahun, Jenang Mubarok Kudus memanfaatkan teknologi penunjang seperti jaringan internet, e-commerce, sosial media, dan pembuatan konten sebagai upaya digitalisasi. Inovasi ini dilakukan untuk lebih mendekatkan produk dan untuk mengetahui kebutuhan konsumen di tingkat nasional maupun global, dan mampu memproduksi jenang hingga 50 ton per bulan. Mubarok sejak COVID itu mengalami penurunan yang luar biasa karena kita produknya oleh-oleh. Sekitar 80% kita anjlok omsetnya. Kan ada beberapa solusi, diantaranya adalah mengembangkan dunia digital marketing. Apalagi kita juga bekerjasama dengan BUMN untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Ada pameran, ada expo, dan lain sebagainya di luar negeri. Kita bekerjasama dengan BUMN untuk dapat go internasional. Heru Sutadi, pengamat ekonomi digital, menyaksikan peran UMKM dapat berjalan dengan baik, mendukung prediksi Google Temasek dengan adanya kekurangan teknologi penunjang di Indonesia. Kawasan Asia Tenggara kita cukup lemah gitu ya, artinya kecepatan internet kita tidak cukup bagus, sehingga kita berada di posisi ya 3 terbawah lah. Ada negara-negara yang mungkin baru membangun gitu ya, sementara negara-negara lain di atas kita. Kemudian juga selain kecepatan internet juga kita masih kendala adalah pemerataan akses broadband. Nah kemarin kita misalnya ada upaya pemerintah untuk mem-4G-kan Indonesia gitu ya, tapi kan sayangnya memang rencana baik tersebut kemudian ada masalah hukum yang membuat persoalan pembangunan infrastruktur ini agak terhambat gitu. Di lain pihak, Direktur Eksekutif KOR Muhammad Faisal menilai Indonesia memiliki potensi besar seperti prediksi Google Temasek. Perkembangannya memang sangat cepat. Artinya kalau kita melihat dari prediksi-prediksi dari si nilai digitalisasi sangat mungkin ya. Menurut saya sangat mungkin itu tercapai. Apalagi kalau kita melihat potensi pasar di Indonesia dan juga sumber daya manusianya dan juga besaran ekonominya itu sangat-sangat mungkin jadi bisa tercapai ya. Jadi bukan sesuatu yang terlalu ambisius menurut saya gitu. Dan kalau kita melihat juga kecepatan daripada digitalisasi sekarang sudah merambah bukan hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan. Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, turut mengomentari terkait pengembangan perekonomian digital. Kelemahan UMKM itu ketika mengoperasikan atau melakukan perubahan ke sistem transformasi ke digitalisasi itu lemah dalam hal perlindungan data. Kalau kelemahan-kelemahan lain tentu bagaimana tentang SDM-nya, bagaimana kelemahan internal organisasi UMKM sendiri, dan juga memang kebijakan pemerintah sendiri yang belum berpihak kepada UMKM seperti ini yang menurut saya memang faktor keberpihakan itu menjadi kunci. Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, menilai pemerintah belum siap melangkah lebih jauh untuk beralih menuju ekonomi digital. Harus diakui, Indonesia belum memiliki strategi nasional transformasi digital dan badan yang mengaturnya, sehingga perkembangannya tak terstruktur. Akibatnya, transformasi digital yang banyak diinisiasi oleh swasta.
Di lain pihak, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyadari ada hal krusial dalam membangun sumber daya manusia digital. Coba akselerasi transformasi digital itu. Jadi yang pertama adalah memperluas konektivitas, itu yang pertama. Lalu kemudian pusat data nasional itu, ya. Lalu setelah itu adalah menyiapkan human capital-nya. Nah, jadi literasi digital adalah bagian dari menyiapkan human capital itu tadi, agar mereka yang menggunakan internet itu bisa lebih positif, konstruktif gitu ya, dan juga produktif dalam menggunakan ruang digital ini. Menyikapi hal ini, Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR menilai pengembangan sumber daya manusia harus seiring dengan peta jalan Indonesia digital dan siap menyiapkan regulasi terkait hal itu. Ya, literasi digital juga tetap harus dijalankan dan juga harus secara masif. Ya, dan itu kita dorong bahwa untuk literasi digital masuk di dalam kurikulum, mulai diajarkan dari sejak SMP. Setiap wacana pasti ada halang rintang, dan pemerintah pun pasti tahu cara menerobos penghalang. Sebagian dari mereka UMKM siap mendukung, tapi juga butuh teknologi pendukung. Glenny Sopania, Kompas TV, Jakarta. Kompas Bisnis masih punya informasi menarik lain yang akan hadir usai jeda. Salah satunya di tengah kondisi ekonomi yang masih tidak pasti, Kementerian Keuangan kembali meluncurkan surat berharga negara. Kali ini berjenis ORI 024. Kupon ORI yang ditawarkan jadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream.
sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Kementerian Keuangan kembali meluncurkan surat berharga negara, kali ini jenisnya adalah ORI 024, Saudara. Nah, kupon ORI yang ditawarkan jadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Kita akan berbincang pagi ini bersama Singgi Gunarsa, Kepala Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara Kementerian Keuangan. Pak Singgi, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak sekali, Bapak Ibu, pemirsa. Selamat pagi, Pak Singgi. Ya. Ini dikeluarkan lagi ORI 024. Nah, strukturnya untuk ORI 024 ini seperti apa, Pak Singgi? Adakah yang berbeda dengan ORI yang diluncurkan sebelumnya? Kalau ORI, khususnya ORI 024 ini sama ya seperti ORI sebelumnya ya. Jadi ini juga merupakan salah satu milestone sih sepertinya ya, bahwa kita meluncurkan 2 seri nih, dan karakteristiknya tentu saja yang pertama tradable, bisa diperdagangkan nanti setelah minimum holding period atau MHP ya. Lalu kuponnya tetap fixed rate, jadi selama 3 tahun dan 6 tahun itu kuponnya sama, tetap terus tidak berubah, dan pajaknya juga 10% ya Bapak Ibu sekalian. Ini sangat menarik dibandingkan instrumen lainnya ya. Dan untuk dari struktur tenornya sendiri terbagi menjadi 2 ya, seperti ORI sebelumnya, ORI 023, yaitu ada ORI 024T3 untuk yang 3 tahun dan ORI 024T6 untuk yang 6 tahun. Nah, kuponnya nih yang menarik ya, untuk ORI 024T3 itu di 6-10% per tahunnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Sedangkan untuk ORI 024T6 itu lebih besar lagi, di 6,35%. Lalu kalau kita lihat dari segi pemesanan, ini juga berbeda ya antara 2 ORI ini. Kalau ORI 024 yang T3 itu maksimalnya itu 5 miliar rupiah. Sedangkan untuk ORI 024 T6 maksimalnya adalah 10 miliar rupiah. Minimalnya berapa? Nah, minimalnya cukup 1 juta rupiah saja nih, baik T3 maupun T6. Jadi kalau mau beli yang T6 pun ya kita minimumnya tetap sama 1 juta rupiah. Jadi menarik nih strukturnya nih Mbak Paskalis. Oke, nih pemirsa Kompas TV juga bisa lihat nih Pak Singgi sekarang ini. Jadi ada 2 tenor 3 tahun dan 6 tahun. Yang menarik adalah kuponnya karena sama-sama di atas 6%, dan tadi Pak Singgi sudah mengatakan bahwa bunganya cuma 10% ya Pak. Ini agak berbeda, lebih kecil dibandingin kalau kita masukin mungkin deposito gitu ya Pak. Betul. Ini juga yang kalau kita perhatikan pemerintah ini kayaknya sekarang mulai menawarkannya 2 langsung nih Pak. Tenornya 3 tahun lebih pendek dan tenor yang lebih panjang adalah 6 tahun. Nah, apakah memang nanti selanjutnya nih Pak akan begini terus sistemnya, tenornya 2 tahun yang akan diterbitkan untuk SBN? Kalau Transis memang di tahun 2023 ini termasuk kita memiliki strategi yang berbeda nih approach-nya ya. Jadi semacam milestone juga nih bagi Kementerian Keuangan untuk menawarkan dual Transis untuk investor ya. Jadi investor dulu kita ditawarkan cuma 1 aja yang 3 tahun ya untuk sekolah yang ORI itu. Nah, sekarang kita tawarkan 2 karena memang kalau kita perhatikan ini untuk investor yang jangka panjang juga banyak ya Mbak Paskalis ya Bapak sekalian. Kalau kita lihat misalnya ya, untuk SBR 12 kemarin itu ada 6 ribuan ya investor membeli 2 tenor sekaligus ya. Jadi dia mau mengunci untuk yang jangka pendek maupun jangka panjang ya. Dan ORI 23 juga demikian ya. Ini hampir 5.000 nih, 4.666 yang membeli langsung 2 tenor ya, yang T3 maupun T6. Jadi ini memang komitmen pemerintah untuk terus berinovasi ya, terutama untuk memberikan alternatif nih investasi bagi masyarakat ya pada umumnya ya, baik itu yang generasi milenial maupun kolonial gitu ya. Jadi mereka memiliki preferensi yang sama, misalnya yang milenial cenderung yang jangka pendek gitu, tapi yang kolonial gitu seperti kaya gitu kan, kayaknya yang jangka panjang lebih aman. Nah, ini bisa ditampung. Jadi
alternatif investasinya akan lebih luas ke depannya ya. Dan ini akan kita evaluasi bagaimana perkembangannya, walaupun sampai saat ini sepertinya animonya masih cukup besar kedua tenor tersebut ya. Oke, animonya tinggi untuk ini sebenarnya inovasi berarti ya yang baru saja dilakukan atau yang akhirnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, apalagi Pak Singgi yang akan dilakukan pemerintah supaya nih masyarakat semakin gemar gitu membeli SBN retail, mungkin khususnya Ori 024 ini? Kalau terutama sih kalau kita ada dua sih ya Mbak Paskalis ya yang kita jadi fokus. Yang pertama adalah edukasi. Lalu yang kedua adalah infrastruktur. Ya, ini yang akan namanya dua poin utama yang kita consider gitu untuk mengembangkan instrumen retail ini ya. Edukasi misalnya seperti meningkatkan literasi masyarakat ya melalui jangkauan iklan dan lain-lain ya. Juga kita melakukan sosialisasi misalnya ke kampus-kampus ya. Kita juga mengundang misalnya pada waktu acara sosialisasi tersebut komunitas-komunitas. Jadi nggak cuma masyarakat yang paham pendidikan saya, tapi masyarakat luas ya. Komunitas-komunitas juga bermacam-macam, baik itu dari ibu rumah tangga yang aktif memasak, aktif senam misalnya, atau komunitas-komunitas masyarakat lain, penggemar sepak bola itu ya. Jadi kita mencoba nih ke sana ya. Lalu ada juga pengembangan infrastruktur, ini juga sangat penting ya. Apalagi kita lihat masa saat ini kan yang namanya aplikasi semua ya, semua perbankan itu atau semua Midis kalau kita itu mengembangkan super app ya. Jadi dia itu memiliki aplikasi yang sangat luas, nggak cuma untuk transfer dan bayar-bayar, tapi juga bisa untuk berinvestasi. Nah ini kita coba ajak nih para mitra distribusi ya untuk mengembangkan fitur-fitur ini ya dari sisi eksternal. Dan ini juga tidak sembarangan ya Mbak Paskalis, Bapak Ibu sekalian, kita biasa menguji nih sistem-sistem yang apabila ada upgrading gitu kita uji agar robust. Artinya apa robust itu? Artinya semua pesanan yang masuk, semua alternatif yang dipilih oleh investor itu dapat berjalan dengan sempurna ya, tidak salah pilih lah gitu ya, pesannya apa dapatnya apa. Nah kita nggak mau seperti itu ya, benar-benar harus sesuai. Jadi kedua itu sih yang penting ya. Dari sisi lain juga internal kami juga terus meningkatkan infrastruktur ISBN kita ya, elektronik surat berharga negara. Jadi biar lebih rapi gitu ya, pesanan yang masuk juga bisa langsung tercatat dan semuanya juga bisa dipertanggungjawabkan nantinya, seperti itu Mbak Paskalis. Ini yang dilakukan pemerintah untuk memperluas dan juga memperdalam pasar. Tapi yang penting juga Pak Singgi, apakah untuk investor nih ini adalah saat yang tepatkah untuk berinvestasi di SBN retail? Nah ini menarik ya, tadi di awal itu Mbak Paskalis sampaikan bahwa di tengah masa ketidakpastian gitu kan. Nah ini justru kalau pemerintah ini menawarkan instrumen yang pasti-pasti aja ya, ada Ori T3, ada Ori 24, T6 ya. Kenapa pasti-pasti aja? Karena pasti dijamin ya. Dan kuponnya juga sangat menarik ya, 6,1 dan 0,35 ini benar-benar sangat menarik ya. Apalagi kalau kita lihat di sini, ini akan memproteksi ya investasi Bapak Ibu semua terhadap inflasi ya. Inflasi Indonesia sekarang berapa ya? Masih di level 3%-an. Jadi sangat menarik nih instrumen ini ya, dalam jangka waktu 3 sampai 6 tahun ini terproteksi dengan suku bunga yang sudah kepala 6 sekarang. Jadi seperti itu. Jadi mengapa saat ini sangat menarik adalah untuk berinvestasi itu tadi ya. Jadi semua kondisi pasar keuangan kan sekarang lagi sedang tidak menentu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada penyesuaian tingkat suku bunga di Amerika misalnya, bahkan ada geopolitical tension ya. Sekarang ada di Middle East yang lagi meningkat. Dulu Ukraina, Rusia, sekarang ada di Middle East ya. Dan ini juga secara langsung maupun tidak langsung itu menyebabkan volatilitas ya, terutama di pasar keuangan ya. Nah ini yang artinya bahwa kita harus jika ingin berinvestasi, kita harus mencari instrumen yang benar-benar aman dan terjamin gitu ya. Jadi aman pembayarannya, nanti setelah jatuh tempo juga dijamin pengembalian pokoknya langsung ke rekening para investor sekalian. Jadi itu yang yang menjadi poin yang sangat penting ya dalam berinvestasi di masa yang sedang penuh ketidakpastian ini gitu kan. Oke, ini kuponnya dibayar per bulan berarti ya Pak Singgi? Betul, biaya per bulan. Jadi setiap tanggal 15 nanti kuponnya Bapak Ibu sekalian itu terima ya. Jadi rutin itu ya, tidak pernah meleset sepertinya ya kalau masalah kupon. Jadi jangan khawatir, setiap tanggal tersebut ya Bapak Ibu sekalian, para investor akan melihat ya cash flow kuponnya
masuk ke rekening masing-masing gitu ya. Jadi Ini kayak dikasih uang jajan ya sama Kementerian Keuangan tiap bulan Pak Singgi kalau ikutan ORI. Jadi masih ada waktu kalau mau coba sampai 2 November ya Pak Singgi. Investor diundang seluas-luasnya untuk bisa mencoba berinvestasi di aset yang aman ORI 024. Pak Singgi, terima kasih banyak sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Saudara Sapa Indonesia Pagi akan kembali. Kami punya informasi soal Partai Gerindra yang mengakui telah berkomunikasi dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan batas usia minimal Capres 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Baru, mie siram rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Mixfood. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru, Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru, Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, jelang pendaftaran Capres-Cawapres yang dibuka pada Kamis 19 Oktober, para peserta Pilpres, terutama Baca Pres Prabowo dan Baca Pres Ganjar, memang masih menggodok nama pendampingnya.
Ya, PDI Perjuangan sudah memastikan calon wakil presiden untuk Ganjar ini sudah mengerucut ke dalam satu nama dan akan segera diumumkan. Ganjar menyebut nama ini akan diumumkan pada pekan depan. Terima kasih. Bakal calon wakil presiden gimana Pak Ganjar? Bentar lagi. Ada indikasi dari mana gitu Pak Ganjar? Dari mana Pak Ganjar? Kapan Pak Ganjar rencananya akan diumumkan? Mudah-mudahan ya minggu depan lah. Minggu depan. Bang, saya lebih sebentar ya Pak. Ya. Ada dari mana Pak Ganjar itu Pak Ganjar? Kemungkinan Pak Ganjar. Dari nama-nama yang pernah beredar. 3 itu, salah satu dari 3 itu Pak. Pokoknya itu. Saudara, pasca putusan sejumlah elit Partai Gerindra berkumpul di kediaman Ketua Umum sekaligus bakal Capres Prabowo Subianto di Kertanegara pada Senin sore. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Harian Sufmi Dasko Ahmad, dan anggota Dewan Pembina Andre Rosiade tampak hadir. Pertemuan digelar setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan soal syarat Capres-Cawapres. Selengkapnya berbunyi. Berusia paling rendah berkomunikasi dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan batas usia minimal Capres 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Gibran, saudara, sebelumnya mengaku telah beberapa kali dipinang oleh Baca Pres Prabowo untuk menjadi pendampingnya di pemilu 2024. Namun Gibran terganjal batas usia minimal 40 tahun yang diatur di Undang-Undang Pemilu. Konstitusi sebagai sebuah keputusan yang final dan mengikat, tentu saja ini akan menjadi sebuah cara pandang bagi partai-partai koalisi di Koalisi Indonesia Maju dalam mengambil keputusan. Tawaran Cawapres, kalau sekarang setelah putusan MK apakah akan ditawarkan lagi? Keputusan Mahkamah Konstitusi saya kira menjadi sesuatu yang jelas, terang benderang, jadi nanti nunggu sesuatu yang sudah jelas, nanti nunggu setelah Ketua Umum semuanya berkumpul. Sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung sikap kesetiaan anggota partai politik saat pidato di acara peresmian sejumlah kantor DPC. Dalam pidatonya, Megawati menyinggung agar kader tidak lirik-lirik untuk pindah partai. Beliau itu dengan konsekuen, makanya ibu-ibu minta pada kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedikasi of life-nya. Nah, dengan demikian maka kita benar-benar menjadi pejuang partai. MK kabulkan gugatan terkait syarat peserta Pilpres yang memiliki pengalaman atau sedang menjadi kepala daerah. Putusan ini merespon uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketua MK Anwar Usman beralasan gugatan yang diajukan itu beralasan menurut hukum. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah
sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Ya, meski MK mengabulkan sebagian soal pernah atau sedang menjadi kepala daerah sebagai syarat peserta Pilpres, 4 hakim punya pandangan yang berbeda atau dissenting opinion. Salah satunya adalah Saldi Isra. Saldi, saudara, menyebut awalnya gugatan soal syarat pilkada ini ditolak, tetapi kemudian berubah 180 derajat hingga akhirnya dikabulkan. Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Dalam hal ini, secara faktual, perubahan komposisi hakim yang memutus dari 8 orang dalam perkara nomor 29, 51, 55 menjadi 9 orang dalam perkara 90, 91 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan, meski ditambah dengan embel-embel sebagian, sehingga menjadi mengabulkan sebagian. Ya, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan tidak mungkin Mahkamah Konstitusi menentukan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, sebab persyaratan menjadi ranah pembentuk undang-undang. Menurunkan batas usia menjadi 35 tahun juga dinilai sebagai bentuk pelanggaran moral dan diskriminasi bagi yang berusia di bawah 35 tahun. Dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan usai jeda, saudara, kami akan ajak Anda merasakan bagaimana kereta cepat Jakarta-Bandung dengan kecepatan 345 km per jam. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey,
badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, Ma. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, kami punya satu informasi menarik nih, saudara. Kereta cepat Indonesia China atau KCIC membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung secara gratis. Penumpang bisa merasakan sensasi kereta cepat yang menjadi moda transportasi pertama di Asia Tenggara. Seperti apa? Berikut ini liputan jurnalis Ervan Wahyudin berikut ini. Ya, tentunya terobosan baru di bidang transportasi karena perbandingannya kalau naik mobil jauh lebih lama, kalau naik pesawat belum tentu ada gitu. Jadi ini sebuah inovasi baru. Ini pertama kali saya merasakan pengalaman naik bus, itu cepet banget dari stasiun Halim ke Padalarang, terus dari Padalarang ke Bandung. Ini luar biasa, kenyamanannya oke, kecepatannya apalagi, dan ini bisa dibilang salah satu tonggak inovasi dan teknologi dari transportasi di Indonesia, luar biasa. Ya, semua harus mencoba karena ini luar biasa cepat, belum sempat ngapa-ngapain udah sampai. Jadi kalau ada acara atau occasion tertentu di Bandung, dari Jakarta lebih baik langsung naik bus dari Jakarta ke Bandung, Bandung ke Jakarta. Bagi Anda yang ingin menjajal kereta cepat mulai 18 Oktober, tiket sudah bisa dijual dengan harga Rp300.000 untuk sekali jalan, sudah termasuk tiket kereta feeder. Saudara, kita sudah sampai di Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, tadi kita perjalanan dari Stasiun Halim menuju ke Padalarang selama 25 menit. Dan naik feeder dari Padalarang menuju ke Kota Bandung selama 15 menit. Jadi sekitar total 40 menitan lah ya. 40 menitan, waktu yang cukup singkat untuk tempuh antara Jakarta sampai dengan Bandung. Nah, bagi Anda semuanya yang ingin menaiki kereta cepat Bandung, silakan, sudah dibuka untuk umum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan Wahyudin, Kompas. Jadi, mantap. Kalau naik bus ini kayaknya dilarang tidur, Dis. Kenapa? Dilarang tidur karena tadi menurut narasinya Ervan tadi itu kalau saya tidur kayaknya belum sempet telap gitu udah sampai. Nah itu karena saking cepetnya ya tadi sampai di Bandung saja kurang dari 1 jam, cuma 40 menit saja. Pertanyaan saya, Ervan, produser Sapa Indonesia Pagi, kapan nih kita diajak ya naik bus ya? Jujurnya yang bikin berita ini adalah orang di balik Sapa Indonesia Pagi yang saat ini sedang bertugas loh, saudara. Jadi nanti kapan-kapan Ervan juga bisa ajak kita ya. Iya dong, supaya kita juga bisa ikut merasakan bagaimana cepatnya moda transportasi kereta cepat Indonesia Cina dari Jakarta menuju ke Bandung. Ya, yang penting tapi untuk masyarakat dari Jakarta ke Bandung yang dulu harus berjam-jam gitu ya. Kalau kena macet, belum lagi banyak kendala lah ya di tengah jalan. Sekarang cuma 45 menit ya. Nggak terasa ya. Sudah sampai dan ini sangat bermanfaat buat Anda yang punya plan bisnis trip yang harus mobile Jakarta-Bandung bolak-balik. Pilihan tepat naik bus 45 menit sampai. Oke. Dari berita informasi dari kereta cepat Indonesia Cina tadi menjadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi. Saya Rizky Larasati. Dan saya Radi Saputro, kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama
Kompas TV, Rumah Pemilu. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali, saya Amanda Haj dapat kembali menyapa Anda pastinya selama 30 menit ke depan ini. Kita akan membahas mengenai informasi kesehatan. Nah, pasti ya pemirsa di rumah lagi giat juga ya untuk menjaga kesehatannya. Salah satu caranya yang paling penting adalah dengan berolahraga. Tapi ini lagi-lagi banyak mungkin ya dari kita yang ketika lagi olahraga asik untuk jaga kesehatan, jaga tubuh, malah cedera dan kenanya ke lutut ya, kayak akhirnya lututnya jadi nyeri, jadi sakit dan nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Nggak perlu khawatir makanya ya, kita akan membahas masalah ini dan solusinya pastinya ya bersama dengan narasumber saya di sini, Pak Susanto. Halo Pak Sus. Halo. Apa kabar? Sehat. Oh tuh dia. Ini yang ditunggu-tunggu, sehat pokoknya ya. Harus Pak Sus sekarang. Iya betul nih Pak Sus, kita kan salah satu cara untuk biar badan kita nggak cepet sakit gitu ya, terus metabolismenya jadi lebih baik, lancar, itu kan olahraga. Cuman gini loh Pak Sus, banyak banget ya mungkin, ini bahkan tetangga saya sendiri ini baru ngalamin ketika dia lagi asik olahraga, ternyata malah sakit, bukannya sehat malah sakit, terutama bagian lututnya nih Pak Sus nih. Makanya gini, kita banyak yang nggak sadar ya, beli sepatu mahal-mahal, ya kan, wah yang solnya udah paling canggih deh istilahnya ya kan. Ada harga sepatu kan sekarang tahu sendiri, jutaan lah ya Pak, jutaan, bahkan ada yang puluhan juta ya kan. Nah, cuman nggak sadar kalau lutut kita tuh juga perlu support, ya kan. Makanya banyak yang gini, banyak yang jalan kaki, ya kan, atau lari, jogging ya kan, atau naik sepeda atau apa ya, olahraga bagus dan harus ya kan? Betul. Cuman lututnya nggak dijaga, apalagi umurnya udah mulai di atas 40. Jangan lupa loh, itu udah degeneratif, ya kan? Jadi otot-ototnya sudah beda sama anak di bawah umur 20 tahun. Makanya mesti dikasih tambahan alat, supporter. Jadi jangan cuma perhatiin sepatunya aja ya pemirsa, mentang-mentang nih keluaran terbaru gitu kan, ini harus dibeli karena sepatunya canggih. Nah, tapi kita nggak memperhatikan support yang lain ya, terutama bagian lutut. Karena kan namanya olahraga bukan cuma pakai telapak kaki doang, tapi kan pakai kaki ya Pak, termasuk lutut ya. Dan beban lutut, ya kan, makanya ya, saya punya nih Manda ya, ini ada G-Max ya. G-Max ini adalah support lutut atau deker. Ya, jadi bedanya sama deker-deker lain apa? Beda, karena nih lihat desainnya aja kupu-kupu. Ya kan? Nah, beda kan? Boleh aku pegang ya Pak ya? Desainnya aja kupu-kupu, ya kan? Nah, kemudian di sini ada Vita Ionnya. Ya. Nah, ini udah beda nih. Ini menghasilkan ion negatif. Nah, kemudian di sini ya, di sini ada titik-titik batu turmalinnya. Nah, ini. Ini ada batu turmalinnya. Jadi dia kemudian kainnya juga neopren. Ya kan? Jadi makainya gampang. Kalau misalnya deker yang lama itu kan keras. Satu keras, kedua makainya itu kan mesti dari bawah. Betul. Dari bawah ke atas, udah gitu kenceng banget kan. Jadi kadang-kadang mau makai udah segenduluan. Bener. Kayak pakai korset kekecilan gimana sih Pak? Geraknya juga jadi nggak enak gitu ya. Kalau ini gampang banget, nih tinggal gini. Nah, ya kan, dipakai di lutut. Ya nanti saya demoin di lututnya ya. Tinggal gini aja udah. Ya kan? Dan ini juga dia lembut ya Pak ya. Lembut sekali. Tapi dia istilahnya mencengkrap gitu ya. Tapi kalau kita ngebahas masalah kesehatan lutut sebenarnya nih ya Pak, kalau dibiarkan terus-menerus nih, kita kan punya kesalahan ketika olahraga, jadi lututnya cedera. Kalau dibiarkan tuh apa efeknya nanti? Kalau paling parah Manda ya, bisa sampai operasi. Ya kalau sudah sampai tulang lututnya itu bergesekan antar tulang lututnya, ya sudah. Mau nggak mau itu kalau buat jalan, boro-boro buat jalan, buat berdiri aja sakitnya minta ampun. Ini yang udah ngerasain pasti tahu rasanya ya kan. Itu sakit banget dan akhirnya harus dioperasi. Makanya lihat deh, sekarang banyak ya di rumah sakit besar di Indonesia banyak knee center. Ya kalau kita terjemahin apa? Pusat dengkul. Ya kan? Kenapa pusat dengkul? Itu buat sekarang dengkul ada spare part-nya. Jadi lutut itu ada spare part-nya, bisa diganti. Ya kan? Jadi lututnya itu diganti dengan lutut palsu, istilah imitasi ya. Tapi kalau misalnya lututnya sudah diganti dengan lutut palsu, ya kan,
itu nggak bisa seperti lutut kita yang awal. Nah, itu olahraga dia. nggak boleh high impact, mesti dijaga, mesti apa? Istilahnya banyak tapi-tapinya deh. Benar. Dan nggak bisa normal. Dan yang pasti harganya mahal ya Pak Sus ya. Satu lutut itu kira-kira 100 juta. Waduh. Ya. Daripada istilahnya buat operasi lutut, mendingan beli G-Max. Nah ini nggak ada per 10%-nya, nggak ada per 10-nya gitu ya dari operasi lutut. Ditambah juga kalau misalnya kita menggunakan G-Max juga pastinya ketika olahraga jadi lebih afdol gitu ya Pak ya. Cuma saya mesti ingetin ya, kalau pakai supporter atau alat kesehatan ini, beli yang benar-benar terpercaya. Apa yang terpercaya? Harus ada alkesnya. Oke. Nah, G-Max ini ada alkesnya. Tuh dia ya. Jadi di kemasannya aja nih ada nomor alkesnya. Jadi kita punya izin edarnya. Jadi alat terapi lutut dan alat support lutut itu harusnya ada izin alkesnya. Betul. Ya kan, makanya kita ada. Jadi bukan sembarangan, bukan abal-abal gitu ya. Dan kalau misalnya beli G-Max, dapatnya bukan cuma satu. Dia kayak sepatu, dapatnya dua. Jadi kalau misalnya kita buka gini ya, ini kan G-Max gini ya, kita buka, ini di dalam sini ada 2 G-Max nih. Nah, kita buka gitu ya, nah di dalamnya ada 2. Tuh, ini yang ukuran L ya. Anda bisa pegang satu, saya bisa pegang satu. Dan ini bisa dipakai di 2 lutut berarti ya. Dan ini tempatnya bagus sih Pak ya. Iya, ada dustbag tasnya. ya. Jadi bisa dibawa-bawa kemana-mana ya. Betul sekali. Aduh pemirsa, jadi tunggu apa lagi ya untuk dapatkan G-Max sekarang juga. Langsung aja hubungi kami sekarang juga, atau bisa scan QR Code yang ada di layar televisi Anda. Nanti kita bahas lebih dalam nih Pak Sus ya. Usai jeda pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Gali esensi fenomena. Supaya anak ini lancar belajar, tolong untuk perbaiki jalan lah. Masa budak ini lumayan berat juga loh Pak. Makanya. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Terpapar merkuri gitu. Berapa tahun Bang di jalan rusak nih? 350 tahun. Berkas Kompas, setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh kebijakan TA tidak jadi anggota partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Jelang Pemilu 2024, ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Jadi menurut Anda, apakah pertemuan Sandiaga dan juga Ganjar Pranowo settingan? Saya kira pertemuan ini nggak mungkin kebetulan. Sebelumnya ke AHY, sekarang ke Ridwan Kamil. Ini sinyalemen apa menurut Anda? Paling dominan itu harus bisa memberikan sumbangan elektoral. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat, pukul 2:30 siang, live di Kompas TV.
Kembali lagi bersama kami pemirsa, masih bareng Pak Sus di sini. Yang penting yang tadi sudah digarisbawahi ya Pak Sus. Ketika kita olahraga ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, tapi jangan lupa ya, itu ketika olahraganya harus dijaga dan disupport oleh ini dia ya kan? G-Max ya. Dengan G-Max agar kesehatan lutut itu bisa tetap terjaga dan yang pasti bisa lebih optimal lagi olahraganya. Nah, tadi kan kita bahas ya Pak Sus ya, bahan dari G-Max sendiri ini bahannya bukan abal-abal gitu ya. Bahannya adalah neoprene. Nah, ya kan? neoprene itu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya Pak Sus ya, dia di sini kan juga apa namanya lembut ya. Dia ada seperti busanya ya. Nah, ini kalau kita pakai juga ini adalah silikon silinder nih. Nah, Manda silikon pegang silinder ya. Nah, saya pegang yang ini ya. Nah, ini adalah silikon silinder ya. Silikon silinder ini menjadi penopang otot untuk lutut. Jadi waktu dipakai kelihatan kayak misalnya di patung sana ya. Ini ada di atas sama di bawah lutut. Jadi dia menjadi penopang. Nah, jadi ini lihat ya, empuk ya, tapi silikon ya. Nah, kemudian yang paling penting Manda ya, selain ada silikon silindernya ini, kalau misalnya deker biasa nggak ada, selain ada silikon silindernya, ini ada ion negatifnya. Kita coba aja ion negatifnya ya. Jadi ada terapi ion negatif yang bisa kita dapetin ya. Ion negatif kita mesti tes ya, istilahnya ya. Nah, jadi berapa ion negatifnya itu kita mesti lihat ya. 500 saja ion negatif 1260. Oke, ini udah tinggi banget ya Pak Sus ya. Makanya ion negatif itu adalah vitamin udara. Makanya kalau misalnya pakai deker lain rasanya gerah, kalau pakai G-Max ini rasanya enak. Nah, karena tadi ada ion negatifnya. Ada ion negatif dan juga ada serbuk atau titik-titik batu turmalinnya juga ya, yang pasti bisa buat melancarkan peredaran darah juga. Nah, Pak Sus, tapi gini, kalau kita biasa pakai deker nih, saking keketatannya kadang-kadang tuh kita kayak kesemutan, ya kan? Karena peredaran darahnya nggak lancar. Betul. Nah, kalau ini gimana Pak Sus? Kalau ini enggak. Jadi ya tadi karena ada ion negatifnya, ya kemudian bahannya kan neoprene. Dia kenceng tapi tidak mengikat. Ya, jadi makanya nih bahannya ini adalah neoprene, ini adalah bahan pakaian slem. Makanya dia anget juga dan fleksibel kalau misalnya dipegang. Nah, kemudian mana yang paling ini ya, ini apa velcro-nya ini kuat banget. Kita tarik-tarikan deh Manda, coba ya. Ini kalau pemirsa gila Manda kuat banget. Enggak putus ya? Enggak akan copot. Jadi velcro-nya enggak akan copot. Kan kita boleh pakai di istilahnya di balik celana. Kalau misalnya pakai training boleh dipakai di balik celana ya. Itu lebih bagus juga ya kan. Dan nggak kelihatan kan, ya dipakai di luar celana juga boleh, ya kan. Nah, bagusnya adalah kalau misalnya coba bayangin pakai di dalam celana ya, kemudian copot. Nah, kita tunjukin deh cara pakainya deh ya. Oke, boleh kita kasih sambil lihat Pak Sus. Nah, ini cara pakainya gampang banget. Saya kasih lihat di sini ya. Ini G-Max-nya ya. Nah, kemudian saya pakai biar kelihatan gini aja pakainya tuh. Ini dipasin gini ya. Oke ya. Nah, kemudian ini gini. Nah, nggak perlu orang RT dipanggil buat pakai G-Max. Ya, nah, lihat ya kan. Itu cukup kayak gitu. Berarti dengkulnya sendiri di antara dua velcro gitu ya. Yes, dan ini enak banget geraknya. Nggak terhambat ya kan. Mau skipping, mau apa, waduh enak banget. Oke. Pak Sus, kalau misalnya pakai G-Max sendiri untuk wanita nih, biasanya kan kalau lagi hamil gitu kan berat badannya hampir 2 kali lipat kadang-kadang. Pokoknya bebannya semakin berat. Nah, itu apakah juga bisa digunakan dan ngebantu untuk perempuan sih Pak Sus? Bener banget ya. Jadi istilahnya untuk wanita hamil disaranin, ya kan, disaranin pakai G-Max. Dan untuk ibu-ibu, jadi bukan cuma buat olahraga aja, kerja di rumah itu, PR itu ya kan. Dapat gaji ya Pak. Nah, ya kan. Jadi pakai G-Max ya. Kemudian untuk orang yang berat badannya berlebih, mau jogging supaya badannya kurus ya kan. Ingat lututnya. Lututnya menahan berat beban berlebih gitu loh ya kan. Jadi lututnya mesti dikasih support. Nah, kalau pakai G-Max ini lututnya kayak ada yang megangin, Manda. Bener. Kayak ada yang megangin, kayak ada yang support. Jadi nggak gampang cedera juga gitu ya, bisa terjaga dari cedera begitu ya Pak Sus ya. Pakai pakaian olahraganya kadang-kadang udah pakai celana pendek, masih pakai celana panjang. Nah, itu kan adalah pakaian kompresi. Iya kan? Nah, sama G-Max ini lututnya yang dikompres gitu. Jadi dijagain bener. Jadi bisa dijaga ya. Yes, nah, kalau misalnya size-nya sendiri untuk anak-anak yang masih remaja atau ABG itu ada nggak sih Pak Sus di G-Max ini? Jadi kita punya 2 size ya. Kalau misalnya dilihat di sini ya ada 2 size-nya, ini adalah M sama L. Kalau yang misalnya lututnya nggak terlalu besar ya, nggak istilahnya nggak berat badan di bawah 60, di bawah 70 ya, masih boleh pakai M. Oke. Berat badan di atas 80
baru pakai L. Oh, dilihat gitu, dari berat kira-kira. badannya Yes. begitu ya Pak Sus ya. Oke, ini luar biasa ya nih pemirsa, jangan sampai ya kehabisan karena ini salah satu produk unggulan ya Pak Yes, Sus ya, bestseller betul sekali. juga. Nah tadi kan kita udah bahas mengenai kesehatan dan cara menjaga lutut kita agar Ya. tetap sehat dan terhindar dari cedera gitu ya. Ya. Kalau ngebahas lutut nggak lengkap kalau kita tidak membahas pinggang. Karena ini juga salah satu penyakit atau masalah yang sering muncul ya. Ya. Khususnya untuk orang-orang yang usia di atas 30 Di atas gitu ya. 30 ya. Nah, itu cedera biasanya ya, cedera yang dialami itu kalau nggak lutut ya, itu adalah pinggang. Nah, ya kan itu makanya biasanya kalau misalnya kita baca artikel ya, cedera olahraga biasanya kalau nggak lutut, pinggang pasti masuk di salah satunya. Makanya untuk menjaga itu kita juga punya dokter home back support. Nah, ini Ya kan? dia pemirsa ya, Karena dokter home back ya, support. itu tadi kalau misalnya olahraga ya kan sehat, bukannya sehat malah nanti saraf kejepit. Bukannya sehat nanti pinggangnya malah encok. Misalnya, coba deh kalau misalnya pinggangnya rada bermasalah, olahraga tetap boleh, cuman pakai alat bantu. Nah, sama ini dokter home back support ini ya, ini juga ada alkesnya. ada alkesnya juga. Yes. Jadi sudah terbukti dan terjamin aman gitu ya. Dan manfaatnya juga benar-benar ada gitu ya Pak Sus ya. Manfaatnya benar-benar ada. Oke, Pak Sus nanti kita bahas lebih dalam ya mengenai dokter home back support ini. Tapi saya mau ngingetin lagi pemirsa, jangan sampai kehabisan untuk mendapatkan promo spesial kita, entah G-Max atau dokter home back support ini. Karena hanya hari ini, dan gimana caranya untuk pesan sekarang juga, bisa langsung hubungi call center kami yang ada nomornya di layar televisi Anda atau scan QR code Anda ya. Kalau gitu nanti kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Gali esensi fenomena. Awas hati-hati awas. Supaya anak ini lancar belajar, tolong untuk perbaiki jalan lah. Masa budak Ini lumayan berat juga loh Pak. Makanya. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Terpapar merkuri gitu. Berapa tahun Bang di jalan rusak nih? 320 tahun. Berkas Kompas, setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, Infrastruktur. itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih ketika saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal orang-orang Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV.
pemirsa, masih membahas mengenai kesehatan dan kali ini akan kita bahas adalah untuk menjaga kesehatan pinggang kita, terutama ya ketika beraktivitas agar terhindar dari yang namanya cedera ya Pak Sus ya. Makanya tadi kan cedera paling sering itu adalah kalau nggak pinggang, lutut, ya kemudian ankle. Ya kan biasanya kan itu tiga itu kan. Benar. Makanya kalau misalnya memang udah ada umur, bukan nggak boleh olahraga, harus. Ya kan? Saya olahraga terus ya kan. Nah, cuman ya kan kita mesti tahu diri. Jadi ya mesti pakai alat support. Tadi untuk lututnya pakai G-Max, ya kan, dekat lutut, ya kan. Untuk pinggangnya ada Dr. Home Back Support. Nah, ya? ini dia. Ini kalau kita bicara Dr. Home Back Support ini ya Pak, ini kan bentuknya seperti apa ya? Seperti gesper babe-babe. Iya, benar. Tapi ini materialnya sendiri seperti apa Pak? Nah, materialnya ini ada di sini ya. Jadi kainnya juga nylon, ya kan. Kemudian dia ini masih bahasa sana ya, masih bahasa Jepang ini ya kan. Nah, kemudian dia rubber ya kan. Nah, kemudian juga istilahnya nih rubbernya ya, dan kemudian ada batu turmalinnya ini. Nah, kita tes batu turmalin ini ada ion negatifnya. Saya tes aja ion negatifnya dulu, kita tes ya. Ada berapa sih ion negatifnya? Kita lihat aja nih ion negatifnya ya. Ini nggak semuanya ya, tapi ini hanya 1 atau 2 aja mungkin ya, sebagian kita aja tes ya. ion negatifnya. Jadi selain 1122, 500 aja udah bagus ya kan. Nah, selain itu makanya ini selain support ada manfaat kesehatannya, ada ion negatif, ada magnetnya juga. Kita lihat ya. Ada magnet Pak? Magnetnya tuh, lihat tuh. Oh, magnetnya tuh. Oh, ini saya belum hold ya. Nah, saya hold. Nah, lihat tuh ya. 500 lebih. Ya kan? Ini magnet. Kemudian saya tes di sini juga ada magnet gedenya ya. Kita lihat nah, magnet gedenya tuh. Ya, magnet gedenya bisa sampai 1000 lebih. Manfaat magnet kesehatan itu adalah mencegah inflamasi ya. Kemudian dia meregenerasi sel ya. Kemudian saya lihat gini. Ini kan juga magnet, Manda. Ya kan, nanti kita tes magnet juga ya. Saya lihat ya magnetnya. Berapa sih magnetnya ya? Kita lihat aja. Ini aku pegang deh biar lebih jelas ya. Ini kita lihat magnet kulkas ya Pak ya. Lihat tuh. Saya belum hold ya. Nah, tuh, cuma 32. Oh, jauh banget. Magnetnya ya. Jadi yang tadi 700 ya kan? Yang ini cuma 32. Makanya jangan pakai magnet kulkas. Padahal ini, nah, kita lihat bener magnet nggak? Kita tes aja. Magnet. Tuh, magnet ya kan? Nempel ya, ini magnet ya kan? Nah, kalau ini jangan ditanya. Kalau ini kalau kita tes ya kan, kita tes jangan ditanya kalau ini ya. Kita lihat aja magnetnya. Satu piring nempel semua ya kan. Bahkan kalau misalnya saya tempelin garisan juga yang gede nih, garisan ya, saya tempelin. Nah, tuh nempel ya kan. Ini boleh coba sendiri di rumah. Kalau alat ukur magnet kan pasti nggak punya ya kan. Boleh coba sendiri di rumah. Jadi bisa ngetes dengan cara langsung nempelin koinnya ya. Nah, Pak, manfaat dari Dr. Home Back Support ini kalau misalnya kita tadi kan bicara untuk menjaga kesehatan pinggang, apalagi kalau misalnya beraktivitas. Selain itu bisa nggak sih Pak, kalau misalnya ini kayaknya kan hangat gitu ya, terus ada terapi magnet, bisa untuk ketika PMS nggak sih atau lagi menstruasi? Betul ya. Jadi misalnya kalau PMS atau misalnya tapi ini pasca melahirkan. Nah, pasca melahirkan juga ya, kalau misalnya pakai korset ya, kan biasanya pinggangnya juga sakit. Bener. Ya kan, gendong anak, gendong baby ya kan. Coba pakai ini deh. Ini akan sangat membantu dan dia akan lebih cepat balik. Serius Pak? Iya, karena ini kan ada magnetnya. Ya kan, makanya. Nah, kemudian juga untuk laki-laki ya, biasanya lari, jogging, sepeda ya kan, dia lupa bisa hernia. Atau turun berok. Ya kan? Pakai ini juga akan bisa membantu karena istilahnya akan di-cover. Nah, Manda ya, lihat. Ini wah, nanti saya olahraga suruh pakai ini kayak orang sakit. Saya pakai. Masa Bapak? Tuh, oh iya, ini saya kira Bapak tuh six pack loh. Rata, ternyata ada Dr. Home Back Support di dalamnya ya. Nggak kelihatan kan? Jadi dipakai gini juga nggak kelihatan gitu loh. Pak, ini kalau misalnya tadi manfaatnya banyak banget, saya coba boleh ya Pak ya? Iya, siapa tahu manfaatnya langsung saya rasain nih ya. Nah, ini dibuka dulu Manda ya. Cara pakainya ini dibuka dulu karena ini ada velcro pengamannya ya. Nah, ini mesti dibuka dulu. Kalau nggak nanti nggak bisa masuk ya. Nah, ini udah, ini juga dibuka dulu ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa nempel, jangan buru-buru telepon ke customer service ya. Karena ada tempelannya ya pemirsa ya. Coba boleh dilihat tuh ya. Ada velcronya ya. Nah, pakainya gampang banget ya kan. Ini saya pakai double ya istilahnya. Misalnya gini aja coba. Nah, kayak pakai dari belakang gini, Manda. Nah, ini gitu. Coba ya pemirsa. Nah, ini yang mana dulu nih Pak? Manda terbalik. Saya kebalik ya. Nah, gitu ya. Oke. Oh, jadi yang magnetnya ini di dalam. Maaf ya Pak Susi ya. Maklum. Nah, tuh gampang banget kan? Iya, gampang sih sebenarnya. Nah, bentar. Ini Manda yang ukuran L.
Ya, ini salah satu contoh ya, kalau pakai ukuran L tidak kurang support. Jadi Manda harusnya pakai M, bahkan Manda mungkin S, terlalu langsing Manda. Oh enggak ya, Pak, kan? aduh Bapaknya. Oh jadi 2 kali ya ditempelnya yang di dalam dengan velcro yang di luar. Ini jadi lebih kencang gitu ya Pak Sus ya. Sekali. Oh oke. Nah ini kalau dipakai lari enak nih Pak? Enak banget. Bahkan terakhir ya, saya pernah kehabisan obat gosok, habis berenang sakit pinggang. Karena kehabisan obat gosok, ya kan, saya pakai ini buat tidur. Wah, manfaatnya lebih dari obat gosok. Besok pagi saya lupa sakit pinggang. Wow, itu bisa tetap nyenyak Pak? Nggak keganggu makanya, gitu? Nih kayak saya, hari ini pakai kan, saya ngomong juga tetap lancar kan. Karena nggak usah kenceng-kenceng, ini kan bisa diatur kekencengannya. Benar. Tapi kalau saya pribadi kayaknya untuk sekalian bikin kurus dan agak bergelambir gitu ya perut, jadi lebih enak yang agak kencang. Ini menarik banget dan yang pasti enak banget untuk dipakai ini pemirsa, dan manfaatnya juga luar biasa. Jadi kalau misalnya sampai kelewatan, sampai kehabisan, sayang banget ya Pak Susi ya. Dan nggak cuma untuk olahraga aja, ternyata Dr. Homeback Support ini juga bisa digunakan atau bermanfaat untuk Anda nih ya, yang punya masalah ketika menstruasi, suka sakit perutnya, atau bahkan laki-laki hernia gitu ya. Bisa pinggang. Laki-laki pinggang biasanya itu masalah. Iya, apalagi kalau udah umur ya Pak ya. Nah, betul. Nah, itu bisa dihindari dengan penggunaan Dr. Homeback Support ini. Tapi jangan lupa juga untuk selalu menjaga tidak hanya kesehatan pinggang tapi juga lutut Anda, yaitu dengan G-Max Decker ini. Nah, kalau kita balik lagi ke G-Max Decker nih Pak ya, kan kalau banyak manfaatnya, terus ini salah satu yang best seller juga, pasti banyak pengikutnya dong. Ya kan, banyak yang niru. Iya, nah ini makanya kalau misalnya beli di online, ini saya buka ya, G-Max yang saya pakai ya. Nah, kemudian kita lihat, kita samain, ini kan kayaknya sepintas sama. Iya, mirip ya Pak ya. Kan? Tapi ini tidak ada titik-titik batu turmalinnya, ya kan? Kemudian tidak ada pita ionnya, Manda. Dan bahannya juga beda sih, Pak. Iya, dan yang pasti ini tidak ada alkesnya. Nah, kalau ini 2 produk kita ada alkesnya. Ada alkesnya ya. Dan kalau yang satu lagi nih, Pak? Nah, kalau yang satu lagi ini adalah Decker biasa. Decker biasa. Ini yang pakainya tuh butuh tenaga ekstra ya. Langsung saja ya, telepon kami sekarang juga atau scan QR Code yang ada di layar televisi Anda. Dan pastikan juga kalau Anda masih mau milih-milih produk yang lain, bisa langsung kunjungi ya Tokopedia atau Shopee kami di K Plaza Official Store, dan juga kepoin Instagram atau follow kami di @kplaza.id. Kalau gitu, Pak Sos, terima kasih. Ini saya bawa pulang ya. Makasih sudah datang ke sini, sudah memberikan informasi, dan semoga pastinya pemirsa di rumah ini punya manfaat yang luar biasa. Dapat manfaat luar biasa. Kalau gitu, terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, nggak kerasa sudah 30 menit kebersamaan ini, tandanya saya Amanda Hatch harus pamit undur diri. Tetap sehat ya, dan jangan lupa untuk update yang didukung oleh Selamat pagi saudara, inilah Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Paskali Siswari. Sejumlah warga di Chicago, Amerika Serikat memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah anak laki-laki Palestina yang tewas terbunuh. Kematian anak laki-laki itu sangat dirasakan di Bridgeview, yang merupakan rumah bagi populasi warga Palestina di Amerika. Upacara pemakaman dilakukan sejumlah warga di The Mosque Foundation. Wadea Al-Fayoumi, anak berusia 6 tahun, tewas terbunuh dalam serangan penikaman. Selain itu, ibu dari korban juga dikabarkan dalam kondisi kritis. Diduga pembunuhan terjadi karena kejahatan rasial yang dilakukan seorang pria berusia 71 tahun usai ditahan karena penyerangan. Pembunuhan anak berusia 6 tahun ini menuai kecaman dari pejabat terpilih di kantor gubernur hingga Gedung Putih, Amerika Serikat. Demikian Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Kompas TV, Rumah Pemilu.
Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Aris Sunagan. Dan saya Jihan Novita. Saudara Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping membahas peningkatan ekspor hingga isu ketahanan pangan. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Peluang Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres kini terbuka lebar setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan syarat capres-cawapres pernah menjabat atau sedang menjabat kepala daerah. Suami penyanyi Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud, memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Badai pasir yang melanda kawasan Azraq, Yordania hingga mengganggu jarak pandang dan juga dikhawatirkan membahayakan kesehatan warga sekitar. Kita ke informasi pertama saudara. Gudang penyimpanan barang bekas yang berada di kawasan Padang Pasir, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin siang ludes terbakar. Oh, gudang barang bekas, Pak? Ya Allah, meledak-ledak. Tunggu situasi. Kebakaran ini sempat membuat warga sekitar panik lantaran terdengar suara dentuman keras dari dalam gudang penyimpanan barang bekas ini. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran baru bisa mengendalikan si jago merah setelah 40 menit proses pemadaman. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini dan tengah dalam penyelidikan kepolisian. Oh, gudang barang bekas, Pak? Ya Allah, meledak-ledak. Tunggu situasi. Saudara, 2 kelompok warga di Magelang, Jawa Tengah, Minggu sore terlibat bentrokan. Sejumlah sepeda motor dibakar. Bentrokan bermula saat salah satu kelompok hendak pulang usai mengikuti kegiatan. Diduga akibat selisih paham dengan kelompok lainnya, bentrokan tak terhindarkan. Selain melakukan aksi lempar batu, bentrokan juga menyebabkan sejumlah motor yang ada di lokasi terbakar. Video bentrokan 2 kelompok warga yang terjadi di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah ini saudara beredar di media sosial. Pas selesai kegiatan pulang, bersinggungan dengan salah satu kelompok lain, akhirnya tersinggung, kemudian terjadi di situ tadi sempat ada cekcok di lapangan seperti itu. Tapi sudah kita selesaikan, kita sudah mediasi. Tadi bersama saya, Pak Bupati, Pak Dandim, 2 pihak yang berkelompok berselisihan tadi sudah ada. Makanya tadi ada ini arus sudah kita kembalikan supaya masyarakat tidak terganggu. 2 remaja di Grobogan, Jawa Tengah dianiaya oleh sekelompok orang akibat saling ejek saat menonton pertandingan sepak bola. Penganiayaan terhadap 2 remaja terjadi di depan sebuah minimarket di Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Kejadian ini bermula saat 2 kelompok sesama pendukung Persipur Purwodadi saling ejek saat menyaksikan pertandingan melawan Persiku Kudus di Stadion Krida Bakti. Kedua kelompok sempat hendak tawuran di SPBU Ayodhya, namun dihadang oleh polisi. Naas, 2 anggota supporter yang hendak pulang kemudian dihadang dan langsung dianiaya. Termasuk bikin penggerudukan. Datang pelaku bersama sekelompok teman-temannya dan tidak mengeroyok korban. Namun dapat dihalau setelah berhasil dikeluarkan, kemudian korban kembali ke rumah dan mampir kembali ke minimarket di TKP tersebut. Namun datang lagi sekelompok orang, kemudian langsung mengeroyok korban sehingga mengalami luka lebam di bagian muka. Saudara, 2 anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor disangsi setelah melintas di jalan tol tanpa melakukan pengawalan dan viral di media sosial.
Inilah video saat dua petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor melaju di jalan tol. Di belakangnya nampak satu kendaraan berwarna putih sedang mengikuti. Kedua anggota ini ternyata tidak sedang melakukan pengawalan, melainkan baru kembali dari kawasan Cinere dan masuk ke tol Depok. Kini kedua anggota itu disanksi atas tindakan masuk tol pakai motor. Sebenarnya dia pulang dari bengkel pembetulan rotator yang adanya di Cinere. Nah, masuk ke tol Depok dan keluar di Sentul. Itu tidak ada namanya pengawalan. Itu benar-benar murni kesalahan dari anggota kita. Jadi yang kita lakukan yaitu penindakan berupa penunjukan staf yang melakukan pelanggaran. Kita beralih ke informasi mancanegara. Saudara, kepulan asap terlihat dari jalur Gaza, Palestina menyusul serangan udara Israel yang terjadi pada hari ini. Militer Israel pun tengah menyiapkan invasi dari jalur darat yang menargetkan pimpinan Hamas. Sementara militan Hamas pun membalas dengan menembakkan roket. Lebih dari seminggu sudah serangan demi serangan dari kedua pihak berlangsung dan mengakibatkan total 4.000 korban jiwa di kedua pihak. Sementara itu, serangan roket yang ditembakkan dari wilayah Gaza pada Minggu sore dijegat oleh sistem pertahanan Iron Dome milik Israel. Israel pun semakin perkuat pasukannya dengan militer yang bersiaga di jalur darat. Selain itu, ada pula bantuan militer dari Amerika Serikat yang menempatkan kapal perang di wilayah tersebut. Warga Palestina ramai-ramai memadati perbatasan Rafah dengan Mesir. Mereka berharap bisa segera meninggalkan Gaza seiring dengan ancaman invasi darat dari Israel. Selama kurang lebih sepekan belakangan ini, saudara, warga terutama di Gaza juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan makanan, air, dan juga obat-obatan. Sejumlah truk tangki berbendera PBB pun memasuki Mesir dari Gaza untuk mengisi persediaan bahan bakar. Sedangkan para mediator internasional pun sedang mengupayakan gencatan senjata di antara kedua pihak untuk masuknya bantuan. Kita kembali ke informasi dalam negeri, saudara. Bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo berkunjung ke dua pondok pesantren di Lombok Tengah pada Minggu malam. Ganjar datang ditemani oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar, Tuan Guru Bajang Zainul Masji. Kedatangan Ganjar ke dua pondok pesantren di Lombok Tengah untuk meminta masukan dan nasihat dari para tokoh agama di Lombok agar dilancarkan menuju Pilpres 2024. Selain itu, Ganjar menyatakan generasi muda adalah sumber kekuatan Indonesia termasuk para santri. Sehingga perlu adanya pembekalan bagi santri untuk menyambut periode emas bonus demografi Indonesia. Kan karena masyarakat di NTB khususnya di sekitar Mandalika itu banyak anak-anak muda yang pengen punya kesempatan bisa bekerja, maka butuh mereka dilatih apa kerja di Mandalikanya, civil worknya, mungkin pengelolaannya, bisa jadi supporting sistemnya, akomodasi, kuliner, jadi sebenarnya banyak sekali, atau souvenir, sehingga mereka ini butuh kita latih. Saudara, pasca putusan MK, sejumlah elit Partai Gerindra berkumpul di kediaman Ketua Umum sekaligus bakal Capres Prabowo Subianto di Kertanegara Senin sore. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Harian Sumidasko Ahmad, dan anggota Dewan Pembina Andre Rosiade tampak hadir. Pertemuan ini digelar setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan soal syarat Capres-Cawapres. Terkait adakah pembahasan peluang Gibran jadi Cawapres, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut hal ini masih dalam pembahasan Prabowo dan Ketua Umum Parpol di Koalisi Indonesia Maju. Datang sudah selesai dan nggak ada pertanyaan, Pak Prabowo cuma salamin saya, wah
udah putus ya, kurang lebih begitu gitu loh. Itu akan menjadi pertimbangan beliau dan para ketum. Jadi kan ada 3 hal ya. Gibran menjadi cawapres 3 hal. Pertama regulasi. Kalau regulasi memungkinkan. Yang kedua, kalau para ketua umum kalau Pak Prabowo dan ketua umum partai politik pendukung menyetujui untuk mengusung. Ketiga, kalau yang bersangkutan berkenan. Kan 3 hal. Ya, jadi kita tunggu aja. Yang pertama kan sudah. Yang kedua kan masih didiskusikan terus. Macam pembicaraan dengan yang bersangkutan apakah berkenan atau tidak. Saudara, peluang Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres kini terbuka lebar setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan syarat capres-cawapres pernah menjabat atau sedang menjabat kepala daerah. Ulasannya usai jeda. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru Frogard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan Frogard Daily Purifying. Wings Care. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk.
Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Anda kembali di Berita Utama bersama saya, Jihan Novita. Saudara, teka-teki gugatan batas usia Capres-Cawapres akhirnya terjawab sudah. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun. Usia minimal syarat Capres-Cawapres tetap berlaku minimal 40 tahun. Namun saudara, di sisi lain MK mengabulkan syarat kepala daerah bisa maju pilpres meski berusia di bawah usia 40 tahun. Saudara, putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang digelar terbuka untuk umum pada 2023 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, di mana ada sekitar 7 gugatan batas usia Capres-Cawapres yang diputuskan oleh MK. Dalam gugatan pertama yang dilayangkan oleh PSI soal minimal usia Capres-Cawapres 35 tahun, MK menolaknya. Hakim MK menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mungkin menentukan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, sebab persyaratan ini menjadi ranah pembentuk undang-undang. Di sini artinya batas usia Capres-Cawapres minimal harus 40 tahun. Dan saudara, ada 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang menangani uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia Capres dan Cawapres. Dari 9 hakim MK, 7 hakim yang menolak diantaranya adalah Anwar Usman yang menjabat sebagai Ketua MK, dan juga ada Saldi Isra selaku Wakil Ketua MK. Ada juga Arif Hidayat, lalu Wahiduddin Adams, dan Manahan Sitompul. Selanjutnya ada Eni Nurbaningsih yang merupakan satu-satunya perempuan di Hakim MK, serta ada Daniel Yusmik. Dan saudara, sementara itu 2 hakim memiliki pendapat yang berbeda atau dissenting opinion. Kedua hakim ini adalah Suhartoyo dan juga M. Guntur Hamzah. Suhartoyo menilai seharusnya ini MK menegaskan sedari awal bahwa permohonan tidak memenuhi syarat formil. Sementara Guntur berpendapat seharusnya permohonan para pemohon ini dapat dikabulkan sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Saudara, atas putusan Hakim MK yang menolak gugatan batas usia Capres-Cawapres 35 tahun, PSI pun angkat bicara. Partai Solidaritas Indonesia merasa kecewa. Namun PSI tetap akan menghormati putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres minimal berusia 40 tahun. Meskipun kami kecewa ya tentu ya karena permohonan ditolak gitu, tapi biar bagaimanapun kami sangat menghargai putusan dari Mahkamah Konstitusi. Terutama juga kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Guntur Hamzah, dissenting opinionnya yang sejalan dengan permohonan kami. Kami melihat ini adalah diskriminasi golongan umur. Tapi sayangnya ini tadi tidak dibahas lebih detail, tidak apa-apa. Gitu, kita bisa perjuangkan dengan cara-cara lain, termasuk tadi doakan PSI masuk di parlemen. Dan di sisi lain, saudara, MK malah mengabulkan gugatan terkait syarat peserta Pilpres yang harus memiliki pengalaman atau sedang menjadi kepala daerah meski berusia di bawah 40 tahun. Gugatan ini dilayangkan oleh mahasiswa Universitas Negeri Surakarta Almas Saki Biru.
Menurut Hakim MK, batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Artinya, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu dapat berpartisipasi dalam presiden dan wakil presiden. Saudara, dikabulkannya gugatan soal syarat pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah maju dalam Pilpres meski di bawah 40 tahun tentu membuka peluang Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres. Namun saudara, menanggapi putusan MK, Gibran tak mau ambil pusing. Di tengah banyaknya tawaran untuk menjadi cawapres, Gibran meminta semua pihak untuk tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Menurut Gibran, tawaran datang dari berbagai pihak, namun keputusan tetap ada di tangannya. Gibran sampai saat ini masih digadang-gadang menjadi salah satu kandidat cawapres Prabowo Subianto. Nama wali kota Solo ini masuk dalam bursa cawapres Prabowo usai Ketua Umum Parpol pendukung Baca Pres Prabowo yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju mengadakan pertemuan pada pekan lalu, di mana ada 4 nama bakal calon wakil presiden yang kini tengah dibahas, termasuk diantaranya adalah Gibran Rakabuming Raka. Ya, ada 4 calon sekarang. Dari luar Jawa 1, dari Jawa Barat 1, dari Jawa Tengah 1, dari Jawa Timur 1. Ya, yang sudah disepakati. Nanti akan pertemuan lagi, mungkin tinggal 2 nama. Nanti pertemuan lagi baru 1 nama. Siapapun disepakati, semua akan ikut. Dan saudara, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari ini enggan ditanggapi oleh Baca Pres Ganjar Pranowo. Di tengah kunjungannya ke Kota Malang, Jawa Timur, Ganjar sangat irit bicara. Ganjar selalu menghindar setiap ditanya soal peluang Gibran maju Pilpres. Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, tetap yakin kesetiaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terhadap PDI Perjuangan, di mana sampai saat ini semuanya pun masih fokus untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024. Ya wis kenapa ngomong, saya tidak pernah berpikir negatif. Kesetiaan Mas Wali terhadap PDI Perjuangan 100% Mas ya. Jadi tidak pernah saya berpikir yang negatif. Dan saudara, jelang pendaftaran Capres-Cawapres pada Rabu besok, para peserta Pilpres terutama Baca Pres Prabowo dan Baca Pres Ganjar memang masih menggodok nama pendampingnya. PDI Perjuangan pun sudah memastikan Cawapres untuk Ganjar telah mengerucut untuk 1 nama dan akan segera diumumkan. Ganjar menyebut nama ini akan diumumkan pada pekan depan. Terima kasih. Bakal calon wakil presiden gimana Pak Ganjar? Lagi. Ada indikasi dari mana gitu Pak Ganjar? Dari mana Pak Ganjar? Kapan Pak Ganjar rencananya akan diumumkan? Mudah-mudahan ya minggu depan lah. Minggu depan. Saya lebih sebentar ya Pak. Ya. Ada dari mana Pak Ganjar itu Pak Ganjar? Kemungkinan Pak Ganjar. Dari nama-nama yang pernah beredar. 3 itu, salah satu dari 3 itu Pak. Pokoknya itu. Saudara, putusan MK sudah selesai. Beberapa hari lagi pendaftaran Pilpres sudah dibuka oleh KPU. Kini yang ditunggu adalah siapa cawapres pendamping Prabowo dan juga Ganjar. Dibuka mulai 19 hingga 25 Oktober atau Kamis nanti. Pasangan capres-cawapres harus segera mendaftarkan diri. Dan apakah di detik terakhir jelang pembukaan pendaftaran Pilpres ini nama cawapres akan diumumkan? Siapa kira-kira pendamping Prabowo dan Ganjar? Kita nantikan pengumumannya. Dan saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi lain, diantaranya dipicu dendam.
seorang sopir tega menabrakkan truk ke arah sejumlah pemuda di pinggir jalan. 2 orang tewas akibat kejadian ini. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Jelang pemilu 2024, ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Jadi menurut Anda, apakah pertemuan Sandiaga dan juga Ganjar Pranowo settingan? Saya kira pertemuan ini nggak mungkin kebetulan. Sebelumnya ke AHY, sekarang ke Ridwan Kamil. Ini sinyalemen apa menurut Anda? Paling dominan itu harus bisa memberikan sumbangan elektoral. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat, pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Kembali di berita utama saudara, kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama saudara, ada dendam, sopir truk tabrak orang.
Seorang sopir tega menabrakkan truk ke arah sejumlah pemuda yang tengah duduk di pinggir jalan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Akibatnya, 2 orang tewas sementara 4 lainnya mengalami luka serius. Dengan kecepatan tinggi, sebuah truk terekam CCTV menabrak sejumlah pemuda yang tengah berada di pinggir jalan. Peristiwa yang terjadi di Jalan Raya Manado, Bitung ini pun menggegerkan warga pada Minggu pagi. Akibatnya, 2 orang tewas di TKP, sementara 4 lainnya mengalami luka serius. Awalnya pihak kepolisian mengira ini adalah peristiwa kecelakaan biasa. Namun usai ditelusuri, nyatanya terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan sang sopir truk. Dendam dan sakit hati kepada salah satu korban menjadi pemicunya. Saat ini pelaku sudah ditahan polisi beserta barang bukti truk yang digunakan. Ia dijerat pasal pembunuhan dengan hukuman 15 tahun penjara. Yongke Londa, Kompas TV, Minahasa Utara. Kita lihat berikutnya, saudara, temuan jenazah di sungai. Saudara, sosok jenazah tanpa identitas ditemukan di sebuah sungai di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu siang. Polisi mengimbau anggota keluarga yang merasa kehilangan untuk segera melapor. Warga gempar saat menemukan sesosok jenazah di sebuah sungai Minggu siang. Mendapat laporan itu, petugas pun mendatangi lokasi di Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jenazah yang dievakuasi lantas dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro untuk divisum. Ditemukan luka pada bagian dahi korban yang berjenis kelamin pria ini. Selain itu ditemukan tato di punggung kanan dan lengan kiri. Korban itu kita tidak menemukan identitas ya, tanpa menemukan identitas. Tapi ciri-ciri pemeriksaan luar itu ada tato di punggung sebelah kanan, itu tato Hindi. Terus ada juga tato di lengan tangan, yaitu Persija tulisannya. Terus juga ada memakai kalung, ada tindik di 2 telinganya. Hingga kini polisi masih memeriksa penyebab pasti kematian korban. Mereka juga mengimbau bagi anggota keluarga yang merasa kehilangan untuk segera melapor. Nicholas Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Informasi pilihan berikutnya, saudara, lansia ditembak pelaku curanmor. Seorang kakek berusia 70 tahun berhasil menggagalkan aksi curanmor yang dilakukan 4 orang. Namun ia terluka di bagian lengan setelah pelaku melepaskan 2 kali tembakan. Sambil mengamati situasi di sebuah permukiman di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur, para pelaku curanmor ini menyasar sebuah motor yang terparkir di depan sebuah rumah. Aksi mereka yang mencurigakan dipergoki Amir, lansia 70 tahun yang nekat keluar dari rumah untuk melihat keadaan. Benar saja, saat ketahuan, para pelaku yang diduga berjumlah 4 orang ini ketakutan hingga melepaskan tembakan sebanyak 2 kali. Amir pun sempat mengalami luka di bagian lengan, sementara para pelaku kabur tanpa hasil. Warga sekitar yang mendengar suara tembakan berupaya mengejar pelaku dan menolong korban. Mencurigakan 2 motor, yang satu balik, yang satu deketin motor. Saya kira itu keponakan saya, ternyata bukan. Begitu saya lihat dia baru mau nyongkel motornya, saya pegang. Begitu saya pegang dia temennya ngancam nembak, 4 kali nembak gitu. Keberanian Amir pun langsung jadi buah bibir warga. Rekaman CCTV ini jadi bukti bagi polisi untuk segera mengungkap identitas para pelaku. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta. Saudara, saatnya kita saksikan tanggapan Presiden Jokowi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang digelar pada siang hari ini. Menerbitkan putusan MK tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden, Pak. Bagaimana komentar Bapak? Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak?
pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Mobil off-road tabrak penonton. Saudara, kompetisi mobil off-road di Muaro Jambi berubah jadi petaka. Mobil off-road peserta tiba-tiba menabrak 18 penonton hingga terluka. Warga yang sedang menyaksikan kompetisi mobil off-road di Desa Kebon 9 Muaro Jambi ini tiba-tiba ditabrak oleh mobil off-road milik peserta. Akibatnya 18 penonton terluka hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Siloam Jambi. Salah satu korban yang masih anak-anak harus dirawat intensif karena mengalami luka serius. Pihak Panitia Indonesia Off-Road Federation meminta maaf atas insiden ini dan akan bertanggung jawab pada perawatan korban. Dan kami bersepakat kejadian ini diselesaikan dengan kekeluargaan. Artinya kami sebagai panitia, saya selaku Ketua YOT Pengcap Kota Jambi bertanggung jawab penuh terhadap korban yang ada sekarang di Rumah Sakit dengan hal biaya. Untuk mengetahui penyebab kecelakaan, panitia bersama polisi akan melakukan investigasi. Sementara itu, dari 18 korban, 10 orang kini sudah diperbolehkan pulang. Jumadi, Kompas TV Jambi. Terakhir, Saudara, siswa lintasi jembatan bambu. Saudara, demi bisa berangkat sekolah, siswa sekolah dasar di Desa Sangiang Tanjung, Lebak, Banten, setiap hari harus berjuang melewati jembatan bambu yang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini harus dialami para siswa selama 6 tahun. Beginilah situasi yang harus dihadapi para siswa sekolah dasar di Desa Sangiang Tanjung, Lebak, Banten saat harus berangkat ke sekolah. Mereka harus berhati-hati ketika meniti jembatan bambu yang kondisinya sudah lapuk. Kondisi jembatan ini makin mengkhawatirkan ketika musim penghujan tiba, karena jembatan bambu ini menjadi licin. Tak ada pilihan lain bagi para siswa maupun warga, lantaran jembatan ini merupakan akses satu-satunya karena jembatan utama hancur diterjang banjir sejak 6 tahun lalu. Tak jarang para siswa ini dihantui rasa cemas dan takut ketika harus melewati jembatan. Takut nggak sih kalau lewat sini? Takut. Takut kenapa deh? Takut jatuh. Pernah teman atau siapa yang jatuh itu? Ada, adik. Tiap hari lewat sini? Iya. Takut nggak lewat sini? Takut. Takut kenapa? Jatuh. Emang nggak ada jalan lain? Enggak. Dia lewat sini aja nih. Pernah ada yang jatuh nggak, teman? Pernah. Warga berharap pemerintah dapat membantu membangun jembatan yang lebih aman, karena jembatan ini merupakan akses terdekat untuk para siswa menuju ke sekolah dan warga beraktivitas. Ali Saipul, Kompas TV Lebak, Banten. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut menemukan cek bank senilai 2 triliun rupiah saat menggeledah rumah dinas mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bila si kecil panas, ingat 3C. Cek gerak-geriknya, cek suhu badannya, Kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar.
Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi.